HP. Oke, aku mau nanya dulu ya sebelum aku Hmm, jelasin. 369-nya gantinya pada saat kapan? pada saat P21 tahap kedua. ya betul. Oke, pertanyaan saya kan begini. Kira-kira polisi tahu nggak Gimana? bahwa itu kira-kira penyidik ya Polda Metro maupun jaksa sebagai pemeriksa pertama kan tentu jaksa pemeriksa kan pasti membaca berkas, Ya kemudian betul, mengeluarkan P19, betul? Untuk betul. dilengkapi. Nah itu kira-kira pada saat itu tahu nggak bahwa itu bukan 368? Si mana polisinya? Dua-duanya, baik polisi, baik Ya gini Pak. donasi ombing. Sekarang saya jawab tapi dengan pertanyaan balik ya. Saya Boleh, jawab boleh, nih. Tapi sambil berarti itu tapi ini pertanyaan saya boleh, ngejawab pertanyaan boleh, Bapak. boleh, boleh, boleh. Setelah P21 berkas itu dilimpahkan untuk Oke, pertanggungjawaban terhadap penuntutan itu sudah kepada siapa Pak? hakim. Kepada polisi lagi atau jaksa? Bukan hakim Pak, penuntutan, penuntutan Oh dalam hal penuntutan, penuntutan. jaksa, jaksa, Nah, jaksa. berarti sudah di kewenangan jaksa ya Pak kalau berkas sudah limpah kan? Betul. Nah, makanya tadi saya tapping ke Bapak. Bapak baca nggak pasal 144 KUHP? Memang itu di jaksa itu diperbolehkan. Loh, iya boleh, boleh. Siapa bilang nggak boleh? Aku Itu kan sih nggak menyatakan bahwa kriminalisasinya itu di nggak mana? boleh. Nah, pertanyaannya tadi belum menjadi jawaban kamu bahwa kira-kira nih seorang jaksa Repina Donasi Ombing dan penyidik eh, di Reskrimsus ya, itu kira-kira tahu nggak bahwa itu bukan Di cyber, 368 di cyber, kira-kira? di cyber. Gimana Cyber Pak? kira-kira paham nggak? Kan dilakukan gelar dong, terlalu kan Mm-mm. dilakukan gelar Ya, internal, betul kan? Kira-kira mereka tahu nggak bahwa itu bukan 368, tahu nggak? Kira-kira menurutmu lah. ya dia pada saat gelar tetap masih 6368 Pak. Ya justru Ya, berarti nggak lah tahu ya itu 368. kira-kira paham nggak kalau itu 368 kira-kira menurut kamu nih apakah Heeh. polisi ini begitu bodoh dia menerapkan 368 gitu Nggak bodoh kira-kira Pak. Nah, sekarang mau saya tanya enggak Pak. dong. Nah, ntar dulu bentar, bentar. Enggak Ini bodoh kan? diskusi ini. Ini saya Enggak diskusi mungkin ya. bodoh kan? Iya, Oke. saya diskusi Pak. Saya jelasin ya. Oke. Pemahaman Bapak tentang pasal 368 yang dimana di situ disebutkan ancaman kekerasan atau kekerasan. Menurut Bapak kekerasan itu apa? Atau ancaman kekerasan itu apa? Coba dibaca lengkapnya. Kekerasan ya kekerasan, misalnya Iya, saya mau tanya penculikan. dulu maksud Pak. Saya tanya Pak Alex, Paman Pak Alex tentang ancaman kekerasan atau kekerasan itu menurut Pak Alex itu kekerasan tuh definisinya menurut Bapak apa deh kekerasan itu? Ya kekerasan itu dipukul, Nah, kemudian terus disekap, terus lalu kemudian diculik, ya terus kan, lalu diikat. terus Ya pokoknya yang berbau-bau oke, kekerasan. berarti yang berbau-bau ke fisik gitu kan? Betul. Nah, kalau Bapak pernah mendengar nggak Pak, tindak kekerasan itu di masa 368 itu bukan hanya konteks fisik, tetapi juga psikis dan mental. Bapak pernah dengar belum? Nah, Pernah kan? betul. Nah, sekarang kalau konteksnya Pak, dilihat dari kronologis kejadian, di situ ada ancaman, lalu ada orang yang merasa terancam, secara subjektif dia merasakan Pak. Berarti bicaranya Oke, psikis dan mental. Nah, oke. BAP-nya itu kira-kira masih sama dan berkesinambungan nggak Pak antara 368 dengan 369? Oke, 369 gimana bunyinya? Iya, 369 kan ancamannya dengan pencemaran nama. 368 Mm-mm, bicaranya ancaman kekerasan. Nah, tadi kan saya sudah betul, sebutkan. Yang dimaksud betul. dengan 368 kekerasan itu bukan konteksnya hanya berbicara tentang fisik aja, tetapi secara psikis dan mental itu pun bisa kena Pak kekerasannya atau ancaman kekerasannya. Nah, Oke, sekarang kalau ini katanya disanding-sandingkan sama berita acara pemeriksaan yang diubah-ubah atau yang diganti-ganti, katanya kan gitu. Padahal ya, yang namanya berita acara dirubah-rubah itu boleh-boleh saja. Mau 1000 kali pun nggak masalah. Selama oke, itu untuk kepentingan kelengkapan berkas. Lalu pertanyaan oke. saya selanjutnya, ketika 368 ini dan 369 disandingkan dengan berita acara pemeriksaan atau BAP, yang dimana di situ ada kronologis mengenai ancaman, Pak. Berarti Oke, 368 sama 369 kira-kira sama apa hampir sama atau sangat berbeda? Menurut Bapak gimana? hampir sama. Hampir sama. Berarti di sini ada salahnya letak dikriminalisasinya menurut Pak Alex di mana? 368 itu ya kan jelas.
kekerasan atau dengan kekerasan, ya kan? Tetapi di dalam penekanan ke BAP tersebut itu kan menjurus kepada 369, ya kan? Sebentar. Nah, apabila sejak dari awal penyidik menerapkan 369, saya tidak mungkin berpendapat itu kriminalisasi. Ya, oke, itu garis bawahi dulu. Kamu kan tadi menurut pendapatku kan. Nah, artinya 368 itulah satu pembuktian bahwa ini dugaan kriminalisasi. Saya ulang sekali lagi nih, apabila penerapan pasal dari awal 369 terhadap Nikita, berarti itu kan bicara tentang pembicaraan verbal, kemudian pencemaran nama baik dan lain sebagainya, ya. Itu saya tidak akan katakan kriminalisasi. Oke, saya lanjut sedikit. Dan ketika di dalam telepon itu misalkan begini ya, gua kalau nggak lu kasih misalkan aja gitu, gua akan sorry nih ya, rusak wajahmu misalkan aja gitu. Nah itu 368, satu tindakan kan gitu, satu tindakan fisik. Aku akan ludahin kamu, itu fisik, contohnya gitu. Tetapi ketika aku eh, bicara tentang nama baik seorang dokter, itu semestinya menurut aku ya, penyidik paham 369. Paham? Benar nggak? Oke, gini. Paham Coba ya? saya jelasin Oke. Pak ya. Nangkap dulu, Iya, pemikiranku nangkap nangkap dulu ya. nangkap saya Oke. Pak. Oke, lanjut, lanjut. Nangkap Pak. Sekarang gini Pak Alex, izin ya. Oke. Ketika dikatakan pemahaman ataupun tafsir yang berbeda antara pihak penyidik dengan pihak penuntut, itu wajar Pak, di dalam suatu dinamika dalam proses penegakan hukum nggak masalah. Contoh nih Pak, saya ini melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan Pak. Oke. Saya ini kebetulan memang dapat kuasa nih, kantor Bang Farad Abbas dapat kuasa untuk Oke. membela kepentingan hak dari Prof. Paiman Suharjo, mantan Oke. wakil menteri desa, ya kan. Nah, Ya. yang dituduh katanya itu skripsi itu dibuat di tempatnya dia dulu Pak. Itu saya Oke. masukkan Pak, terkait tindak pidana pemerasan itu. Oke. Karena ada apa? Karena adalah salah satu oknum pejabat, ya, dia meminta uang. Janji gini Pak, dia bilang intinya dia minta uang, kalau itu uang nggak dikasih dia akan memblow up ke media kasusnya si Prof ini atau klien saya ini Pak. Lalu Oke. disampaikan di situ, eh, ketika sudah dikasih nih Pak 15 juta, itu kan tidak ada kekerasan Pak, betul kan? Ini sama kayak Ya. kasus sama NM nih, sama persis. Jadi janji akan membuka dan akan ngomong speak up di media lah, kurang lebih gitulah Pak. Dan Oke. tetap Pak, penyidik ini memakai pasal 368. Pernah saya sempat sampaikan gini Pak, kalau 368 ini lebih pada ke soal fisik, dan susah memang buat membuktikan ketika ada unsur kekerasan itu menyerang secara psikis dan mental misalkan. Lebih panjang lagi pembuktian itu nanti. Tetapi di sini dia menggarisbawahi itu mudah Mas. Nanti tetap aja karena memang Prof merasa terancam, jadi kita tetap memakai soal ancaman kekerasannya. Karena kekerasan bukan hanya bicara soal fisik aja. Nah, sekarang makanya saya tanya Pak Alex sekarang. Ketika ada perubahan misalkan contoh nih ya, penuntut umum, dalam hal ini jaksa. Jaksa menilai ini, kira-kira kalau kita membuktikan 368 nanti sulit, karena kan ini alternatif, Pak. Ini alternatif karena pasal utamanya itu kan pasal 27B ayat 2. Nah, ketika dia berpikir berdasarkan BAP, dia melihat bahwa di sini sulit nanti untuk membuktikan ketika ada suatu tekanan secara psikis yang rusak atau mentalnya nih. Karena kekerasan itu bicaranya psikis lagi tuh. Nah, maka Oke. jaksa mengkaitkan ini dengan pasal 369 yang lebih cocok, Pak. Di mana yang dipilih itu memang yang lebih cocok sama mengenai berita acara, dan itu memang kan diperbolehkan. Pak Alex tadi sudah jawab. Boleh, Sudah. boleh, Nah, boleh, boleh. sekarang Enggak kan pertanyaan, saya enggak nah tarik. sekarang pertanyaan saya gini Pak, letak kriminalisasinya di mana? Nah, sekarang saya mau tanya ke Pak Alex. Menurut Pak Alex, kriminalisasi itu definisinya apa? Peletakan Bapak menyebutkan kriminalisasi, berarti Bapak harus tahu tuh apa artinya kriminalisasi. ini sepanjang yang saya ketahui ya.
Heeh. Walaupun dia misalkan nih ya melakukan sesuatu kejahatan, ya ada kejahatan di situ, tetapi peletakan pasalnya yang keliru itu sudah kriminalisasi. Salah, Contoh, Pak. bentar, ini contoh ya, pemahaman yang sebatas yang saya ketahui. Ada seorang kalau misalkan aja mencuri, ya, mencuri kan misalkan mencuri sepatu lah atau sendal atau ayam, ya. Tetapi karena dia itu ada sesuatu yang diharapkan lebih besar, misalkan aja pasal yang dikenakan mencuri dengan merampok dengan kekerasan kan berbeda, siang dan malam juga berbeda juga kan, kamu yang Mm-mm. lebih paham. Nah, ketika ini yang dia mestinya dia letakkan di dalam hal soal pasalnya harusnya dia mencuri, tapi dia buat dengan merampok dengan kekerasan, itu aja udah kriminalisasi, meskipun sama-sama bersalah. Ini Atau contoh lain begini, ya, contoh oke, lain oke. begini, Tapi saya paham, contoh Pak. Saya lain. udah paham itu. Paham ya? Tapi, Oke. nah, tapi Nah, gini, saya mau jelaskan oke. dan saya mau terangkan gini, Pak. Itu ini pemahaman Bapak kan? Ini pemahaman Bapak Ya, ya, pribadi ya, kan? ya, ya. Oke, Pemahaman subjektif, subjektif, oke. subjektif. Nggak apa-apa, Pak. Mau Bapak berpikirnya objektif pun nggak masalah kita. Tapi nanti biar kita bahas dan bedah di sini. Boleh, boleh. Jadi, nah sekarang saya mau jelaskan, Pak. Atau asas dasar dari suatu hal ketika orang bisa dituntut secara hukum. Tahu nggak Pak asasnya apa? Ini paling dasar, Pak. Saya dulu belajar itu di semester satu di pengantar ilmu hukum. Namanya asas legalitas. Asas legalitas, Pak. Tiada seseorang yang dapat dituntut secara pidana ketika tidak ada rumusan delik. Itu asas legalitas. Maka bisa disimpulkan ketika ada seseorang atau barang siapa yang memang terpenuhi secara unsur deliknya melakukan suatu tindak pidana, maka dia wajib untuk diadili, Pak. Dibuktikan bahwa itu terbukti atau tidak. Jadi di situ ketika asas legalitas itu berlaku, Pak, jadi bahasa Bapak yang soal kriminalisasi itu tidak tepat. Karena apa? Kriminalisasi adalah, ini saya jelaskan nih definisi kriminalisasi menurut pemahaman saya, itu kan pemahaman Bapak. Kalau saya berdasarkan memang secara konteks hukumnya, Pak, kriminalisasi gini. Ketika ada seseorang yang tidak berbuat sesuatu yang tidak ada rumusan deliknya, lalu dia dibikin seperti seolah-olah dia membuat sebagai unsur delik itu ada. Contoh, saya nggak pernah ngapa-ngapain, misalkan misalkan sekarang hari apa nih? Hari Jumat. Sekarang hari Jumat nih, jam 8. Saya dituduh katanya melakukan pencurian. Sedangkan jam 8 saya itu nggak, misalkan di rumah. Kok saya bisa ngambil motor orang? Saksi saya ada yang melihat banyak. Saya punya saksi, saya punya bukti. Tetapi dari pihak penyidik misalkan tetap aja menempatkan saya di situ. Seolah-olah saya jam 8 keluar, jam 8 pagi. Itu namanya kriminalisasi, Pak. Sekarang bisa nggak membantai itu, sedangkan dalam kasusnya Nikita Mirzani itu semuanya sudah ada unsur deliknya, Pak. Contoh satu, komunikasi yang sudah disita. Kedua, ada bukti transfer. Terus yang ketiga, apalagi banyaklah itu barang bukti yang disita. Sekarang kira-kira kriminalisasinya di mana? Oke, oke ya. Ini semua kan yang kamu sampaikan tadi tentang kriminalisasi, definisi yang kamu sampaikan tuh benar. Ya, 100% itu benar. Bahwa kamu nggak melakukan apa-apa, tiba-tiba jam 8 dituduh mencuri. Padahal kamu waktu itu tidur kan gitu, sebagai contoh gitu. Nah, akan tetapi eh, bahwa ketika kita ini dituduhkan di dalam satu pasal, ini saya langsung masuk ke pasal ya, mungkin definisi saya sih eh, masih perlu diperdebatkan lagi ya, jika kamu merasa itu tidak benar. Demikian juga narasi-narasi yang sudah disampaikan, yang barusan kamu sampaikan itu juga masih debatable juga, masih belum utuh. Jadi artinya kan kamu mendasar kepada bocoran rekaman dong, Oh, tidak secara utuh. nggak gitu, Pak. Kamu dapatnya sudah, kamu membuat satu kesimpulan ini, ya kan, itu bocoran atau utuh? Gini, Pak, Coba aku gini ya. bantu sedikit bang, Sedikit biar Bang Dedi, abis ini Bang Dedi. oke oke. Pertanyaan saya buat Bang lagi. Pak Alex jawab secara singkat. Kalau pola pikirnya Pak Alex seperti itu, berarti saya bisa menyimpulkan, Pak. Kalau Pak Alex, berarti seluruh orang yang diduga melakukan tindak pidana, Pak Alex katakan bahwa dia dikriminalisasi kalau gitu ceritanya. Betul Enggak nggak? dong, Karena kan enggak masih diduga gitu. semua, Pak, masih tersangka. Enggak gitu. Enggak Kenapa Bapak gitu. bilang, ya sekarang Bapak bisa membedakan antara kriminalisasi atau tidak di mana kalau Bapak bilang
Semua hal yang sudah terumus di dalam unsur delik, perbuatannya jelas ada terang benderang, alat buktinya sudah cukup, minimal 2 alat bukti terpenuhi. Terus Bapak katakan itu dikriminalisasi, dasarnya apa? Itu loh yang jadi pertanyaan saya, Pak. Iya betul kan Kalau kita masalah kalau masalah tadi rekaman Pak utuh atau tidak, itu silakan buktikan nanti di pengadilan. Itulah proses mengadili. Jadi kalau memang itu benar-benar ternyata kesepakatan Pak, lalu di sini kita Mirjani divonis itu pemerasan, baru bisa Bapak katakan kriminalisasi. Cuman masalahnya ini belum diadili, rumusan deliknya ada terpenuhi, 2 alat buktinya cukup atau lebih. Terus Bapak bilang ini kriminalisasi, dasarnya apa? itu kan versi versi yang muncul ya, versi sepihak ya. Nah, Nggak paham ya sekarang bang, bentar ini dulu. nggak ngerti. Bang Deddy Gini saya aja lanjutin. Pak jelaskan. Saya pakai bahasa saya aja yang mungkin menurut saya lebih mudah untuk dipahami. Jadi kan ketika ada laporan polisi itu Pak, itu kan baru tahap klarifikasi kan. Ini tahap klarifikasi dulu. Jadi memanggil pihak-pihak terkait termasuk yang terlapor. Kemudian ketika penyelidik ya Bang ya, menemukan minimal 2 alat bukti, kemudian nanti itu dinaikkan ke tahap penyidikan. Nanti di tahap penyidikan itu istilahnya pro justisia, demi hukum ya Bang Rapi ya. Nah, nanti Untuk keadilan. untuk keadilan. Nah, nanti di situ barulah nanti dipanggil lagi pelapor, terlapor. Nah, nanti Pak gini Pak, masalah perubahan pasalnya nanti akan terjawab. Jadi gini, setelah dilakukan pemeriksaan saksi, alat bukti yang ditemukan, ahli, ternyata polisi dan itu juga atas saran jaksa ya. Sekarang ada yang namanya ini Bang ya, apa namanya, konsultan kejaksaan ya di kepolisian itu Bang. Jadi ketika mentersangkakan orang aja itu polisi sudah koordinasi dengan jaksa, Betul, gini ya Bang, kan? gue jelasin. Nah, ada namanya SPDP. Ketika ditingkatkan dari proses penyelidikan ke penyidikan, ada namanya surat SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Itu tembusannya ke Nah, kejaksaan itu. ya, itu udah jaksa sudah hadir di situ. Jadi gini Pak, nanti berdasarkan pengembangan dari penyidikan ya, di situ nanti ternyata polisi menemukan unsur-unsurnya itu ternyata tidak cocok dengan pasal yang dilaporkan di awal. Misalnya pemerasan nih, ternyata pemerasan itu bukan dengan cara ancaman kekerasan, tetapi dengan ancaman pencemaran nama atau fitnah, membuka rahasia. Nah, itu kan bisa disimpulkan karena apa, Pak? Karena telah diperiksa saksi, baik terlapor, baik pelapor, kemudian karena udah di penyidikan berarti tersangka kan, kemudian ada keterangan ahli ya, Pak ya, kemudian ada bukti-bukti forensik ya. Itu di situ dapat kesimpulan penyidik ini ya, itu ternyata ancamannya bukan berupa ancaman kekerasan fisik atau psikis, tetapi lebih ke ancaman pencemaran nama atau membuka rahasia, sehingga menurut penyidik ya itu tidak tepat digunakan pasal yang di awal tadi gitu, pemerasan dengan cara kekerasan itu Pak. Makanya digantilah pasal yang lebih tepat sesuai unsur-unsur bukti-bukti yang ditemukan di tahap penyidikan. Makanya berubah tuh pasal, tetapi masih sama-sama pemerasan. Ya, masih sama-sama pemerasan, masih satu keluarga gitu, hanya caranya aja, dan itu hal biasa dan itu haknya di kepolisian, itu nggak ada masalah Pak. Sampai saat ini itu nggak ada masalah. Sehingga tapi gini Pak, Bapak jangan lupa, sebenarnya kan ini dakwaan apa Bang, dakwaan utama alternatif Alternatif. kedua ya, Dakwaan yang alternatif kedua. 2369. Hmm. Nah, dakwaan alternatif kedua, sementara sebenarnya kalian lucu deh pihak Nikita Mirzani ini. Sebenarnya kalian harus waspada dengan dakwaan alternatif yang pertama itu 27B itu, karena di situ unsur-unsurnya lebih masuk gitu. Jadi belum belum tentu nanti jaksa itu lebih ke 369, tapi malah 27B2 itu. Perhatikan unsur-unsurnya. Karena ini ancamannya melalui apa? Ya Bang Rafi ya, kan melalui media elektronik. Ya kan, jarang, nggak pernah ketemu mereka ini bahkan. Makanya kalian menurutku sih sesat ya kalau selalu membahas 369 itu, Bang. Karena kalau kita lihat dari dakwaan itu kan lebih ke media elektronik, Bang. Itu pengancaman itu dilakukan ya. Jadi nanti analisisnya itu lebih ke 27B ayat 2 yang selama ini nggak pernah mereka bahas, justru sibuk membahas tentang perubahan pasal. Nah itu Pak ya jawaban kenapa bisa berubah pasal itu, karena terkait unsur-unsurnya ternyata
penyidik menemukan ancamannya tidak melalui kekerasan fisik, tetapi lebih ke pencemaran nama, dan itu buktinya kalau dari dakwaan kita bisa lihat tuh, misalnya speak up tentang bencong apa waria hubungan sama Waria Tubles. waria tubles satu, kemudian ada kata-kata akan menghancurkan kredibilitas. Ini semua kan bukan fisik, Pak, bukan terkait kekerasan fisik, tetapi pencemaran nama. Jadi ini penjelasan ya Pak ya, sedikit ya. Dan ada bahasa akan kalau nggak kasih duitnya dia akan speak up. Artinya ini nggak pernah ada fisik di sini Pak. Yaitu adalah terkait pencemaran nama. Ancamannya begitu, dan juga terkait akan membuka rahasia, sehingga pasal yang lebih tepat dikenakan adalah 369 ayat 1 itu. Jadi bukan kriminalisasi yang dimaksud Bang Rapi tadi. Gini Pak, kalau unsur 369 itu salah satu unsurnya ancamannya adalah pencemaran nama, tetapi tidak pernah ada bukti ya ancaman itu berupa pencemaran nama, Bapak boleh bilang itu kriminalisasi. Betul. Atau misalnya tidak ada unsur pemaksaan di situ, tapi pihak kita mempunyai bukti bahwa itu atas dasar perjanjian dan tertulisnya ada, tetapi dipaksakan pasal itu. Padahal menurut kita bukti saya memaksa itu tidak ada. Ini saya punya bukti, ini kerjasama. Nah itu kan tidak memenuhi unsur sebenarnya di 369 itu ayat 1 itu, tapi dipaksakan. Nah itu baru Bapak boleh bilang kriminalisasi. Sekarang Gitu saya loh. tanya Pak Alex, kriminalisasinya di mana? Bentar, izin gantian dong. Kalau kamu terlalu Pak panjang, Alex, tapi ini nggak saya boleh takutnya tendensius lupa. Pak. Gara-gara donasi hombing Bapak jadi kemana-mana. Bapak harus objektif dong. Tunjukkan Oke, kalau Bapak sebentar. memang punya kredibilitas untuk menilai suatu hal Bentar ya. penegakan hukum. Oke, tadi si Dedi ya ini ya, Dedi ya. Dedi tadi Musuh menjelaskan Bapak itu. tadi enggak semuanya baik sama saya. Didi Setiawan kan Pak? Tan, dia kan nggak pakai tan. Oh nggak ya pakai kan? tan, Beda. pakai ton dia. Oke, pertanyaan saya begini ya. Tadi kalau Dedi Setiawan itu menyatakan bahwa ini kalau kita berputar di dalam 368, itu pemikiran sesat itu coba dijelasin maksudnya gimana? Kalau kita menggunakan yang pasal 27B itu ternyata sebenarnya itu yang Biar seharusnya rame apa ya background? ya kan, yang seharusnya dibedah atau difokuskan di dalam pembicaraan yaitu Ya. undang-undang ETI. Tapi kalau Betul. 368 itu pemikiran yang sesat itu coba jelasin maksudmu gimana? Gini Pak, makanya inilah kita perlu pahami juga. Ini kan dari dakwaan kan, kita nggak usah melebar ya, karena yang harus dibantah ini adalah dakwaan dari penasihat hukum dan dari kalian-kalian yang mendukung Nikita Mirzani. Seharusnya kalian sadari bahwa dari dakwaan itu kalian bisa lihat ini melalui ancamannya adalah media kan, media elektronik, yaitu alat komunikasi. Artinya 27B ayat 2 itu tanpa hak mentransmisikan, nah itu dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Nah seharusnya kalian itu fokusnya ke sana gitu, karena unsurnya lebih tepat ke 27B itu Pak Alex itu. Kalau ibaratnya gini, harusnya kalian tuh memang fokus ke sana membantah itu. Misalnya gini, kalau didakwaan kan di 27B itu kan melalui media melalui mentransmisikan tanpa hak dengan maksud melawan hukum menguntungkan diri sendiri. Nah itu kan yang dimaksud tuh adalah chatting-chatting itu. Chatting-chatting itu seharusnya kalian bantah aja itu. Itu chatting itu ya itulah pokoknya kalian bantah dengan narasi kalian. Jadi masalah 369 itu Pak, Tapi itu hanya alternatif kedua. nah 369 itu melalui lisan ataupun tulisan. Makanya dia itu pakai alternatif Pak. Mana aja kira-kira yang memang terpenuhi, itulah nanti yang terbukti. Ngerti nggak maksudnya Pak Alex? Paham. Jadi kurang lebih sama kan Pak. Jadi antara 369 dengan 27B ayat 2 Undang-Undang ITE-nya itu sama-sama melalui, nih contoh nih. Kalau yang satu melalui media elektronik ataupun informasi elektronik ataupun dokumen elektronik, ya kan? Lalu di 369-nya dia dengan caranya melalui tulisan ataupun lisan. Lisan maupun tulisan, itulah. Lisan atau tulisan. Pertanyaannya kan sama Pak kalau disandingkan dengan tulisan. Jadi makanya dakwaannya pakai dakwaan alternatif Pak. Mana yang terbukti itulah. Kriminalisasinya itu loh Pak Alex, di mana? Saya rasa gini Pak, saya menilai Pak, benar-benar ini mutlak kalau kayak begini caranya Pak. Bapak tidak bisa mempunyai dasar jelas, berarti saya dapat simpulkan bahwa Pak itu ternyata memang masuk dalam kasus ini secara tendensi, bahwa Bapak mengenal secara subjektif terhadap donasi hombing. Itu Iya. Pak. Bapak Betul. Bapak Atau- objektif dong. Bentar. Boleh saya Pak, bicara ya? atau
Sebelum Bapak jawab, saya tanggapi Bapak jawab pertanyaan saya juga ya. Gini Pak, kalau misalnya ini kriminalisasi, artinya unsurnya nggak terpenuhi tapi dipaksakan. Kan itu tuh simpelnya masalah kriminalisasi. Seharusnya Nikita Mirzani diuntungkan. Bapak nggak usah khawatir karena persidangan ini disorot Pak se-Indonesia bahkan dunia. Beda dengan Dunia mana? kasus-kasus lain. Dunia maya dong, ya kan? Oh iya. Jadi jadi Oke. jadi bapak nggak usah khawatir gitu loh pak. Bapak harus beruntung kalau memang ada unsur yang nggak tepat tapi dipaksakan ya bapak senang lah harusnya. Kalian pendukung kita misalnya senang gitu Jadi loh. gini loh, Itu nggak usah gini ya, khawatir. denger dulu, dengerin ya. Apa yang alasan apa kira-kira ya? Saya mau tanya, apa alasan saya untuk saya berpikir untuk khawatir itu apa kira-kira? Alasannya apa? Ya, oke lah, saya jawab sendiri ya. Dan nggak ada urusannya dengan saya kok. Apa yang perlu saya khawatirkan? Kan gitu ya. Lah, lalu kemudian tadi belum jawab Dedi ya, bahwa ketika dia ditersangkakan, ya itu pasalnya kan 368 dong otomatis dong. 27 B ayat 2. Duh. Katanya 368 waktu 27 B ayat tersangka. 2 Undang-Undang ITE kan itu dulu. Makanya Pak, sekarang Pak, saya tanya Pak. Oh, 368 ini tersangkanya. iya. Sekarang saya tanya Pak, 368 kan itu KUHP. Itu umum atau khusus Pak undang-undangnya? Umum kan? Heeh. Nah, sekarang pakai undang-undang ITE nih. 27 B ayat 2 undang ITE itu khusus kan? Ya. Nah, itu yang utama, Pak. Makanya yang Hmm, menangani kasusnya kita Mirzani ini adalah Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Kira-kira itu betul. umum atau khusus? Khusus. Terus kenapa kita bicara 368, 369, 368, 369? Kenapa, Pak? Oke, bisa diterima. Terus, Tepuk tangan. iya, iya, bisa diterima. Oke, bentar dulu, bisa diterima tentang yang menangani diskrimsus lo ya, bukan tentang kebenaran bahwa itu sudah merupakan satu bukti yang walaupun secara di kepolisian kan berarti dia sudah jadi tersangka kan berarti sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup. Nah, oleh sebab itu dari sejak awal kan saya katakan bahwa selalu saya katakan sih, cuman tadi kan tidak ya, saya hanya bicara meyakini. Meyakini boleh dong, yang namanya meyakini kan pas subjektif dong. Lah, tapi di setiap kesempatan kemarin kan saya katakan bahwa jikalau benar itu kan masih saya gunakan. Ya, itu Nah, kan tadi oke. Bapak udah bilang Bentar pastikan kalau dulu. saya dukung Nikita Mirzani karena Nikita Mirzani dikriminalisasi gitu kata Bapak gitu. Ya oke, sekarang kan kamu tadi Nah, udah sampaikan Bapak mau bisa tarik, Bapak terjadi. mau ralat dulu nggak nih ucapan Bentar Bapak? dulu, bentar dulu. Kamu kan tadi bilang Bapak bisa jadi tendensius karena ada keterkaitan di situ dengan donasi ombing. Betul kan? Ya, Kamu sampaikan gitu. Ya itu bisa saja. Bisa saja saya tendensius, bisa. Saya harus katakan. Konflik of interest. betul. Nah, bisa. Nah, Bapak oke. memakai kepentingan pribadi Bapak dalam situ. Jadi itu nggak bagus lagi Pak buat pemahaman dan edukasi buat masyarakat yang nonton Pak Alex. Loh ya kan di sini kan perlu diwaspadai dong. Oke, sebelum ke situ Waspadai lah. kan beda Pak. Ucapan waspadai ini hati-hati ya. Kayak gitu kan kalau Bapak udah bilang bahwa Nikita Mirzani dikriminalisasi oleh donasi hombing Bapak bilang. Oh, bahkan saya katakan gini, donasi ombing itu jaksa khusus kriminalisasi apa nggak lebih hebat itu? Astagfirullahaladzim Pak. Ini mending sambil ngucap Pak. Makanya saya tanya nih Pak sekarang. Lo Kriminalisasinya iya. di mana? Bapak makanya ini Bapak nih. Bapak kan selalu bersuara tentang soal penegakan hukum. Nah, sedangkan Bapak bisa menjudge bahwa satu kasus ini adalah kriminalisasi tanpa adanya dasar. Kira-kira itu bisa kami percaya lagi nggak apa omongan Bapak? Ini bagus nih Bapak Lo- nih. Bapak kalau bikin live nih konsisten nih. Oh, bagus penontonnya. Cuman sayangnya Pak, Bapak ini kan juga punya tanggung jawab Kak untuk memberikan suatu informasi itu yang bicaranya untuk edukasi, kepastian, fakta, data berdasarkan keilmuan. Itu Pak sebagai netizen yang benar-benar punya rasa tanggung jawab tuh seperti itu. Jadi bukan hanya sebatas ngecap-ngecap contoh nih misalkan kayak Raffi datang di komal orang di fansnya mereka. Yang dibahas apa? Raffi ini dapat endorse. Itu buat apa Pak? Nggak penting buat kita. Nah, Oke, betul Pak. Jadi kemarin jangan Pak melebar Riko dulu.
Bukan. Kemarin kami sudah mau bantu, maksudnya gini, mau membantu Bapak. Kalau memang narasi Bapak itu benar, kan kami ingin melihat seperti apa misalnya dakwaannya, vonisnya, supaya kami bisa pastikan Bapak ini narasinya ini benar nggak soal kriminalisasi itu. Nah, sampai detik ini kita nggak mendapatkan itu. Jadi kita anggap asumsi, bukan asumsi lah, faktanya keterangan Bapak itu di mana-mana itu belum terbukti oleh kami minimal gitu loh. Kenapa kami minta itu ya karena kami dalam tanda kutip kami cerdas, Pak. Beda dengan netizen lainnya yang nggak sampai ke sana pikirannya gitu. Tapi dengan kecerdasan ini, kalau kami bisa mendapatkan itu, kami akan pergunakan untuk membantu Bapak. Kan begitu poinnya. Tapi sampai hari ini kami nggak mendapatkan itu dari Bapak, sehingga kami menganggap Bapak sampai hari ini hanya eh, hanya omon-omon lah kalau bahasa kasarnya begitu. Terus kalau masa si Hombing itu, jaksa itu, kalau menurut pendapat saya Pak ya, mereka tuh nggak mau aja Pak ngelayanin Bapak menurut saya Pak. Karena mungkin ada orang tua, mungkin mereka kasihan dan tidak terlalu berpengaruh kepada karir dan nama. Saya pikir itu mungkin alasannya nggak mau ngeladenin Bapak gitu. Itu bukannya mereka nggak mau memperkarakan, mereka kasihan juga gitu. Jadi Bapak jangan pede yang terlalu tinggi. Kalau menurut saya seperti itu Pak. Oke ya, oke. Itu ungkapan kamu itu, sorry ya, Dedi ya. Saya kembalikan untuk kamu itu. Sorry ya, saya katakan, saya terima kasih kamu mau membantu dan lain sebagainya. Ada rasa simpati kalian terhadap Pak Alek. Itu saya bersyukur dan saya senang. Tapi mohon izin ya untuk menghadapi Dedi, tanganmu belum sampai. Ya, Maksudnya? tanganmu belum sampai gitu. Ibaratnya kita itu pengen peluk gunung gitu loh. Mohon maaf, saya bukan mengecilkan kamu, ya kan? Saya minta maaf nih sebelumnya, ya kan? Saya nggak perlu saya sampaikan Maksudnya, apa? maksudnya kita nggak paham Pak. Hmm. Maksudnya gimana? Kita nggak paham. Nggak apa-apa Pak, kalau Loh, mau bahas mengucilkan nggak apa-apa, coba dijelasin aja Nggak maksud Bapak apa-apa. apa. Apa enggak. adanya aja. Iya, artinya orang-orang yang selama ini mendampingi saya itu orang-orang yang sudah punya nama di dunia nasional ini. Ya, udah itu aja sih. Jadi saya nggak mau memperpanjang karena apa? Saya tidak mau mendiskreditkan atau mengecilkan orang. Saya kan sudah katakan Oke, terima kalau kasih ya cukup pemahaman sudah. Bapak tentang soal masalah nama orang yang besar, Pak, di tingkat secara mungkin dia dikenal lebih banyak orang, itu namanya mendiskreditkan, Pak. Karena Bapak menolak, Bapak mengukur seseorang itu berdasarkan nama orang itu. Contoh, dia lebih besar namanya, gitu kan? Jadi Bapak ketika Bapak bilang Bapak nggak mendiskreditkan orang, justru hari malam ini Pak Bapak ngomong begitu, Bapak mendiskreditkan orang dengan cara Bapak membesarkan nama orang itu dengan mengucilkan orang lain. Tunggu, Sedangkan tar dulu dengar Pak. dulu, tunggu dulu. Kamu ini saya sampai ngomong gitu karena kamu menekan, memaksa saya. Menekan apa? Dengerin dulu ya kan, Iya, bahwasanya jelasin dulu Bapak menekan tidak apa dulu nih? dalam arti kamu secara verbal, oh bahasanya kalau Bapak sampai hari ini saya tunggu-tunggu ya kan tidak memberikan, oh berarti begini, kamu cuman begini-begini bagi saya. Nah, paling tidak bagi kami. Lah, kamu sudah membuat satu framing untuk saya, padahal saya menjaga kalian berdua. Paham Loh, nggak? Sebentar dulu, ya. Sebentar dulu, ya. Bahwasanya saya nggak mau sebutin nama. Saya sebetulnya tidak mau menyampaikan ini. Nanti kan yang dibilang Bapak ini terlalu mengukur orang. Lah, cuman karena itu kamu pertanyakan, kamu membuat satu tekanan framing, maka terpaksa saya sampaikan. Tanganmu itu belum bisa memeluk gunung. Perkaraku itu gunung yang besar dan saya sih akhirnya kan saya harus ngomong dong karena kamu membuat framing seperti itu. Sorry ya Dedi sama apa kalau saya katakan tangan Ya, kalian belum sampai untuk memeluk ini. Untuk kalian tuh belum bisa membantu saya belum terjangkau. Yang saya hadapin siapa itu kan yang tahu saya. Tapi kan nggak elok kalau saya ngomong begini. Kemarin itu kan saya nggak elok kalau saya ngomong begini dong. Paham nggak? Saya orangnya sih nggak mau kasar untuk berbicara. Saya akan selalu menjaga kredibilitas orang, nama baik orang. Ya, saya mohon juga demikian. Kan begitu ya. Jadi cukup. Jadi loh, saya ucapkan terima kasih. Cukup. Sudah, jangan diperpanjang lagi. Nanti saya tambah panjang lagi. ya nggak apa-apa Ya. Pak kalau mau panjang. Lu nggak mau ini saya. Pak.
Pak gini Pak, Jangan, gini jangan Bapak kan paksa menyampaikan. saya untuk saya berbicara. Nah, Jangan kita sepaksa Ini saya. jangan karena Iya. Bapak nggak bisa ngejelasin, Pak. Bapak ini dari tadi kan cuma awalnya Betul, kita tanya. itu maksud saya. Kita cuma tanya, Bapak ngomong kriminalisasi ini dasarnya apa? Bapak menyampaikan informasi di publik seolah-olah kasusnya Nikita Mirzani ini adalah kriminalisasi. Kan yang ditanya itu dari tadi. Bukan ini, kasus anak dia dulu Bang Rapi. Iya, Bapak Dia ini kan dia mengatakan anaknya kriminalisasi. Wajar dong kita bertanya karena kita berpikir, orang-orang berpikir gitu. Kita mau meluruskan Bapak ini benar omongannya atau salah. Biar netizen juga tahu. Jadi kita tuh men-challenge Bapak. Tujuannya dua. Kalau Bapak benar kita dukung, Bapak salah kita serang. Ini itu aja bahasa kasarnya. Bapak nggak mau dibantu kita juga nggak masalah, Pak. Cuman Nah, kita kan cuma betul. pengen gini loh. Bapak menyampaikan, nih saya nonton Bapak Alex nih lagi ngomong. Ini jaksa begini, anak saya dikriminalisasi. Ya justru saya pengen tahu nih, di mana letak kriminalisasinya sebagai netizen. Kalau saya, bukannya orang-orang yang percaya gitu aja omongan sama orang, Pak. Kalau saya ini, Oke ya, cukup. Oke. Ini ingin melanjut pembicaraan Riko atau pindah? Saya tawarkan kalau sampai Riko kita bahas berarti sampai tuntas atau mau pindah. lah sekarang mau bicara sampai tuntas, berkasnya kita nggak pegang. Mau bicara sampai Oke. tuntas gimana? Oke ya, oke. Dokumen itu sebetulnya sudah saya sebarluaskan di VT saya. Sudah, Hah? ya sudah. Saya begini loh, Dedi sama si apa ya? Oke Pak, ini semua nih ada 54 orang Pak. Nggak, dikit aja nih Oke. Pak, dikit. Saya tunggu VT Bapak share lagi ke saya DM dokumen apa yang Bapak maksud. Yang saya minta adalah putusan lengkap ya Pak. Biar kita tahu nih kronologisnya secara utuh, fakta persidangan seperti apa. Baru nanti Bapak boleh bilang, oh ini sudah Raffi kamu sudah pegang pelajari. Baru nanti kita bahas di Komal, itu nggak masalah. Oh gini. Itu yang kamu minta kan putusan PN Bekasi yang bebas murni dong, betul? Ya kan saya bilang Pak, ya pasti sampai tingkat akhir juga lah. Tingkat akhirnya Bapak minta nggak putusannya? Makanya kemarin saya tanya, Bapak udah dapat belum? Belum. Ya silakan Pak, Bapak minta putusan itu kasasinya. Karena apa? Itu kan menjadi rujukan Bapak juga ketika Bapak mengajukan PK, permohonan peninjauan kembali. Nah sekarang makanya saya Oke. tanya, dasarnya Bapak mengajukan PK kan dasarnya pasti putusan kasasi dong, pertimbangan hakim di dalam putusan kasasi. Nah saya minta secara utuh dokumen itu biar nanti kita kaji Pak. Oke, izin ya, saya harus bicara padanya ya. Saya tidak mau ngasih kamu Loh itu. Sebentar berarti ini ya. ditutup-tutupin sama Bapak. Bukan. Ya, kenapa saya nggak mau kasih sama kamu? Saya nggak mau deh, karena saya nggak mau fight sama kamu gitu loh, paham? Loh berarti gini dong Bapak berpikiran bahwa saya Patut akan diduga bakal Bapak kontra. fitnah. Nah itu Enggak, fitnah. patut diduga dia fitnah, penyebaran berita bohong juga ini Bapak ini. Inilah Bagus netizen lah. juga harus paham juga nih. Kecuali Pak Oh, Alex, Pak. oke. Kenapa Kecuali- Bapak harus Oke, takut kalau ngomong kamu bilang tentang fitnah ya, kebenaran ini? Dedi, oke. Kenapa Bapak nggak Oke, berpikir patut Kamu diduga. ketika udah Bapak bilang ngasih fitnah dokumen ya. ke Oke, saya kasih bisa waktu satu arah saya sama 3 Bapak. menit, Dedi 3 menit kamu. Ayo kita berdebat. 3 menit saya, 3 menit kamu, Dedi. Kita bertaruh. Mau debat apa? Kalau Debat kamu udah apa? bilang Kita- fitnah, Dokumennya kalau kita nggak kamu udah bilang pegang. fitnah, aku bereaksi nih. Kalian ini ya, aku bereaksi. Nanti kalau aku bereaksi terhadap desakan kamu tersinggung. Aku nggak masalah mau. Pak. Bapak mau singgung dengerin saya dulu. apa sih? Aku nggak mau. Jangan kamu paksa aku untuk berhadapan sama kamu. Loh, saya Ngerti sebagai nggak? masyarakat Aku punya nggak tanggung jawab mau. juga, Jangan Pak. kamu paksa aku untuk berhadapan dengan kamu. Tetapi kalau kamu ingin memaksa dengan aku, ayo kita ke notaris bikin perjanjian. Apa perjanjian apa itu? Kalau kamu bisa nih, kamu katakan aku fitnah. Berarti kamu yakin bahwa ada yang kututupin, ya kan? Nah, kamu Bapak cari. kan nggak mau ngasih tahu ke kita ini. Aku memang nggak mau kok. Loh, terus kenapa Bapak menyatakan ini? Loh, ini dikriminalisasi anak saya. Nah, sekarang saya mau tanya, kriminalisasi mana berkasnya Pak? Biar kita nih, kenapa Bapak berpikir ketika Bapak ngasih berkas, saya pasti bertentangan sama Bapak? Kenapa Bapak nggak berpikir gini? Ketika saya kasih berkas ke Raffi dan Dedi, siapa tahu dia bisa menambah suara saya di media sosial ketika memang dia ditemukan fakta memang betul anak Bapak kriminalisasi. Bapak kenapa nggak mikir gitu? Kenapa Bapak Oke. berpikirnya kita bakal kontra? Nah, itu kan jadi aneh tuh.
Enggak begitu. Aku enggak mau Loh, udah Bapak yang titik ngomong ya. tadi, Pak, ketika saya kasih dokumen ini ke kamu, Raffi, saya nggak mau berhadapan dengan kamu. Seolah-olah nih, ketika Bapak kasih berkas ke saya akan berhadapan dengan Bapak. Kenapa Bapak berpikirnya nggak positif nih, Pak? Setelah lagi Bapak udah kasih berkasnya ke saya, siapa tahu akhirnya saya juga bisa bantu menginformasikan kepada netizen. Jadi bukan hanya sebatas anak saya dikriminalisasi. Bapak nggak bisa jelasin kriminalisasinya di mana pakai Pak pakai bukti, Pak. Ini loh putusannya gitu loh. Ya, Oke. bagi kami mau mengklarifikasi narasi Bapak selama ini di Komal-Komal terkait kriminalisasi. Jadi kami pengen klarifikasi itu. Kalau Bapak nggak bisa menunjukkan klarifikasi itu, berarti patut diduga Bapak memang ada sesuatu, ada something seperti pemberitaan bohong atau hoak lah gitu. Karena Bapak tidak mau diverifikasi, hanya menebarkan narasi-narasi aja gitu loh. Iya, ujaran Rekaman kebencian. Pak. Rekaman ini, Komal ini ada rekaman Pak. Nah, kalau nanti kami sebarkan di rekaman ini nanti Pak. Biar orang tahu gitu, biar Bapak itu seperti apa orangnya. Betul. Oh, bagus. Bagus ya, dengar baik-baik. Tolong direkam ya. Ya. Kalau Nggak usah kamu dibilang bersedia tolong direkam, untuk Pak. Dia ngerekam secara otomatis. Oke, nggak usah ya. minta tolong. Saya tegasin di sini ya. Kalau memang kamu mau berdebat, ya saya Siapa ladenin. yang mau berdebat, Pak? Enggak, Kita cuma- bukan kamu. Ini Dedi khusus untuk Dedi, Ya, bukan kamu. saya klarifikasi, Untuk saya kamu. minta klarifikasi Ya. atas pernyataan Bapak selama ini terkait kriminalisasi. Nah, Mana kalau buktinya? minta klarifikasi, saya sama sepakat sama Dedi, Pak. Saya Kalau minta- Bapak nggak bisa menunjukkan, ya jangan salahkan kalau kita duga Bapak menyebarkan berita bohong dan narasi kebencian. Itu aja Pak. Ini Hak di Komal ini apa, direkam, Dul? Pak. Hak kamu apa, Dul? Kok kamu memaksa aku klarifikasi Ada sama hak, kamu? ada hak, Ada Pak. dong. Kamu Ada hak apa? karena Bapak Ini informasi ada publik, hak sebagai Pak. warga Itu negara. deliknya delik Ah. umum, delik umum. Mau delik umum, mau delik apa? Nah, kamu itu. laporin. Loh, nggak Udah bisa kamu ambil gitu. jalan laporin Pak Alek. Pak. Ada Kamu hal yang sifatnya ini. tuh ada pertimbangan, Kamu Pak. ini terlalu gampang kita- sekali mengintimidasi orang. Kok Kamu udah intimidasi? intimidasi orang. Lo laporin apalagi kamu. Kamu Pak, ini siapa? minimal Akhirnya kita kan bisa begini kan bertanggung jadinya jawab. kan. Jangankan Akhirnya bisa kamu ya. bertanggung Dengar jawabkan, ini. Pak. Dengar nih. Jamwas saja saya kata-katain monyet mau apa lo? Hah? Apa? Jenderal aja saya katain pengkhianat negara mau apa dia? Bisa apa dia? Hebat. Emang Bapak begitu bilang, Bapak ngomong Loh, begitu, iya kira-kira makanya Bapak hebat. aku tidak mau berhadapan sama kamu. Kamu jangan paksa aku. Aku hanya mau berhadapan dengan orang yang berperkara dengan aku. enggak, Aku Pak. tidak mau Tapi melebar. ingat, Pak, kalau Bapak Halo. benar-benar begini, Pak, terus bernarasikan tanpa adanya suatu fakta dan bukti, saya pastikan itu akan bertentangan dengan saya. Kecuali Kamu Bapak siapa? bisa Kecuali aku nggak anggap kamu. saya Raffi, Pak. Saya Raffi. Raffi kamu nggak tak anggap tahu nggak? Ya, nggak Kamu nih nggak ada masalah, Pak. nilainya sama saya kok saya anggap. Nggak masalah. Tapi saya juga Kamu nih punya siapa? saya punya tanggung jawab Hak terhadap kamu netizen apa? juga. Akhirnya kan begini kan? Hak kamu apa? Kamu nggak ada apa-apanya buat saya. Hak saya Kalau soal bersuara, kasus kira-kira Riko. Bapak mau melarang nggak? Saya bilang Bapak ini kira-kira saya patut menduga bahwa Bapak itu menebar kebencian dan Lu apa namanya? silahkan. Kalau kamu mau mencoba untuk berdebat dengan saya, siapin. Kita bertaruh. Ya siapin mana? Saya minta berkas anak Bapak. Kita baru nanti kita bisa Loh, kamu diskusi. cari di luar. Boy, Lah, ku panggil gimana boy sih? kamu ya. Ku panggil boy. Kamu datang ke unit Pajatan Ras. Temuin apa namanya Aibtu Ganda Pak Dede. Lah, kok nyari Di sono lah. kedatangan ras sih, gimana sih, Pak? Udahlah, itu di sanalah berkas semua ada. Atau Bukan, sama Pak. donasi Dari ombeng. fakta persidangan itu bisa Raffi, gua dilihat kasih tahu ya. putusannya, Pak. Gue kasih tahu kamu ya, aku nggak mau berhadapan dengan kamu, titik. Jangan paksa aku. Tapi kalau kamu memang mau, ayo. Iya, malah tunjukin nih sekarang nih Bapak nih, makanya saya bilang Pak, ini udah kerekam nih Pak. Bapak ternyata Bapak nggak mau menunjukkan ke kita, ke saya dan ke Bang Dedi perihal dokumen. Kamu nggak punya hak dokumen untuk putusan. memaksa saya, Loh, Dul. itu umum, Aku Pak. untuk apa? Itu Kamu ini nggak umum. tak anggap. Kamu ini Putusannya bukan umum. siapa-siapa. Putusannya umum Pak, Hei. siapapun bisa membaca. Nah, Hei, sekarang saya lah, wong Bapak kamu- katanya punya. Bapak mana sih nih kamu kalau Bapak punya? apalagi kamu, Farid. Wong Farhat aja nggak kuanggap kok, apalagi kamu. Kamu masih anak buahnya tahu. Apa sih? Jadi Hei. kebanyakan ngelantur Ini Bapak. bukan Udah, soal kamu udah anggap masuk belum? menganggap, Pak. Eh, Ini saya bukan soal ulangin itu, Pak. Ini Saya nggak ada ulangin. hubungannya Ini sama- soal Bapak. Kamu ini Ini terlalu urusan saya sok pribadi. tahu nggak? Kamu ini terlalu apa-apa. sok. Nggak ada hak Saya kamu. sok sama orang yang kamu ini Pak, nggak ada sombong hak, sama orang tahu. sombong itu sodakoh tau Pak. Kamu ini nggak ada haknya tahu nggak?
Pak, sombong sama orang sombong sodako. Oh enggak, udah cukup. Aku udah nggak mau berhadapan. Jangan kamu paksa aku. Iya makanya ini kita gimana? Aku nggak mau Ini untuk sama. bicara tentang kasus Riko lalu diperdebatkan dengan Lah, orang. Orang akan tahu ya bahwasanya ya kamu kalau memang nggak suka, nggak dengar ya sudah, kamu jangan dengar. ada bahasa saya nggak suka, Pak. Enggak, seandainya enggak, kamu nggak ada bahasa nggak suka, nggak ada, nggak ada, Terus nggak ada. Tapi ketika kamu menarasikan framing dengan aku, ayo kita ketemu, kita ke notaris, buktikan apa apa aku yang omong ini. ya apa yang mau ditulis di notaris apa kira-kira? Ya kamu katakan apa yang ingin kamu sampaikan. Kalau misalkan aku nggak nyerahkan sama kamu, apa kamu katakan apa di Ya notaris itu, bukan, silakan. ini maksud saya. Silakan Pak, Janganlah, nggak perlu Bapak lah. Kamu nggak Bapak kasih perlu. dokumennya ke kita, baru nanti kita diskusi. Bahas tuh mengenai kronologis berdasarkan fakta persidangan. Betul nggak apa yang disampaikan Bapak selama ini? Bisa nggak Bapak mengkuatkan argumentasi Bapak di media sosial ini ketika Bapak bilang anak Bapak dikriminalisasi? Kan itu yang saya tanyain. Kalau memang itu Sekarang betul begini Pak, ya, jadi kita juga bakal ngedukung Bapak, harusnya gitu. gini ya. Aku kasih tahu ya, siapa tuh si Dedi ya. Dari kemarin kan saya udah ngomong, kamu tahu nggak arti kata freelance? Itu dulu dibedah. Kalau memang kamu memang mau bantu aku dengan tulus, ayo kita. Saya ucapkan terima kasih. Meskipun aku nggak perlu kamu bantu. Saat ini nggak ada yang bisa bantu aku, ngerti nggak? Saat ini nggak ada yang bisa bantu aku, paham? Ya, ya Nah, Pak, kami oke. tapi saya tidak pernah ya mengecilkan siapapun, tapi jangan aku diserang. Kalau aku Ini diserang orang aku Bapak ini bisa. siapa Pak? Kita cuma minta dokumen Enggak, tadi itu. bahasa Aneh tadi banget dok. Bapak ini. Enggak, ini bukan kamu, Warid, bukan Enggak, kamu. Bang Ya, Deddy gini. juga, Bang Deddy juga itu sama. Enggak bisa. Jadi terlalu ini dia tendensius juga dengan saya. Ya, gini Pak, gini Bapak kan menyampaikan narasi di depan di muka publik Pak melalui komal-komal. Jadi banyak orang menyaksikan. Narasi Bapak itu kan terkait kriminalisasi. Jadi kita juga mau tahu Bapak ini sebenarnya sedang benar-benar narasinya benar atau sedang menebarkan kebencian atau menebarkan berita bohong. Kita mau tahu itu. Karena Oke, itu saya Bapak jawab sampaikan ya. di muka publik. Iya, Oke. kita mau tahu itu. Makanya kita minta mana Pak dakwaannya, mana vonisnya biar kita bisa pelajari. Nanti kalau kita pelajari baru kita bisa tahu oh ternyata Bapak ini benar. Boleh nih kita Itu. perjuangkan nih. Tapi kalau Bapak salah, kita serang. Itu aja Tapi intinya. Bapak udah mengkecilkan kita duluan tadi di saat Bapak bilang saya nggak mau nyerahin dokumen itu ke kalian karena kalau saya nyerahin dokumen ke kalian, kalian akan berhadapan dengan saya. Kenapa Bapak pemikirannya terlalu begitu ke kita? Nah, ini Ya, ada kok. apa, Pak? Nah, oke, saya jelasin ya. Kemarin itu ya, saya kan udah katakan, yang pertama ya, kamu ngerti dulu nggak dengan arti freelance? Itu aja dulu yang pertama, jawab dulu, tahu nggak? Ya kan, freelance itu kan tidak terikat. Iya. Itu yang itulah. pertama. Lalu tidak ada gaji, betul. Ya kan? Ya Hanya kita berdasarkan. nggak perlu itu lagi Pak. Kita langsung dokumen aja kita pelajari. Ada nggak dokumen Bapak yang mendukung narasi Bapak kriminalisasi? Ibu, ya itu yang penting Pak, gitu. Jangan-jangan Bapak ini jujur atau nggak jujur. Kita hanya mau tahu itu aja. Itu Aku kasih loh. tahu Itu. kamu ya, aku kasih tahu kamu ya, Dedi ya. Kalau aku kasih kamu satu buku ya, hasil audit Propam Mabes Polri, langsung ya, hasil audit Propam Mabes Polri 140 lembar itu ada di tanganmu, ada di tanganku. Ketika ini ku kasih ke kamu langsung percaya. Setelah kamu membaca, ini yang bikin bukan Pak Alek ini yang bikin Kombes ini di pusatnya Mabes Polri sana. Pak, mau Paham. apapun Oke. ceritanya Dakwaan kita cuma butuh putusannya, Pak, bukan masalah apa tadi. Ah. Nggak butuh Sama itu kita. dakwaannya juga lah, butuh juga sih Ya, dakwaan. putusannya kan ada di dakwaan itu akan situ, Betul, Bang. betul. Betul, Putusan betul. lengkap Betul, Pak. di tingkat pertama maupun kasasi, Pak. Kita lihat, Pak, betul nggak sih omongan Bapak ini? Bisa nggak Bapak pertanggungjawabkan itu nih di ranah publik nih, Pak nih? Bapak disaksikan sama 81 juta orang. Kamu tidak punya hak apapun. Loh, ini kan umum, Kamu Pak. nggak berhak. Ya berarti Bapak nggak mau nih memberikan suatu informasi kebenaran. Berarti kan kita Saya juga mau. begitu nih berarti ini. Oke nih, saya dengar nih, ya kan. Saya mau nih, kita ketemu langsung kan dari kemarin aku Ya, bilang. Bapak kan aku menyampaikan kasih ini di media tahu. sosial, Pak. Makanya kita tinggal pertanggungjawabkan nih, Bapak bisa nggak secara sosial
melalui media Pak Alex mempertahankan argumentasi Bapak berdasarkan fakta dan data. Kira-kira nih kita mau minta pertanggungjawaban Bapak, bisa nggak nih? Coba. Nah, Bapak kan ya selama ini sangat speak up. bisa, Ya mana sangat bisa putusannya? saya. Bisa nggak kita baca? Lu sangat bisa, tapi aku nggak mau. Lu Ya itu dia yang aneh gimana kan Pak. sih? Berarti Pak, berarti Bapak itu aneh. Bapak Nggak mau saya. Nah, nggak maunya karena apa? Ya semuanya ini kan perasaan saya tidak mau memberi ke siapapun tahu. Nggak Nah, mau terus saya. dasarnya Bapak ngomong kriminalisasi tiap hari itu apa? Ya iya makanya kamu jawab dulu ya. Ketika kamu sudah jawab semuanya ya kamu nanti minta oh ini Pak Alex tunjukkan. Ku tunjukin sebetulnya sudah aku bikin VT-VT saya dengan lengkap. Di VT saya tuh ada hal-hal yang terkait contohnya ya Donasi Ombeng mengeluarkan P19 ada 11 macam yang tidak pernah dilengkapi oleh Aibtu Ganda Pardede tapi dibuat P21. Udah satu itu. Lalu yang kedua, ada jaminan kerja berupa rumah sertifikat SHM, ya tanda terimanya ada. Itu udah aku bikin VT-nya. Tapi Loh, kemudian Pak, disingkirkan. yang ditanya Itu putusannya, Bapak jangan pakai Iya, dari iya. pihak Bapak aja. Putusan itu Iya, semua, betul. Pak. Fakta persidangan Hakim, itu hakim. menyangkup semua, hakim pertimbangannya, jaksa tuntutannya, dakwaannya apa, faktanya ya. apa, alat buktinya apa. Betul. Itu lengkap, Bukan Pak. VT Bapak. Kalau Ya. kalau VT Bapak Kalau itu VT versi Bapak itu sendiri. subjektif. Cenderung subjektif, subjektif. gimana sih? Kamu kan tahu putusan itu bebas murni. Gimana sih? Iya, Bahwa putusan amarnya kita tahu, pertimbangannya, fakta persidangannya apa. Kayak Bapak jangan bilang bebas murninya aja, tetapi dalam kasasinya anak Bapak diputus bersalah 10 tahun kan, 10 bulan gitu kan. Nah, justru makanya kita mau melihat nih dari kedua putusan ini, lalu benar gak apa yang disampaikan Bapak itu bahwa anak Bapak dikriminalisasi? Itu yang mau kita tahu. aku kan udah bilang sama kamu ya kan, itu hanya amar putusan. Pertimbangannya apa di kasasi yang kamu sebutin itu aku pun nggak dikasih. Hah? Aku pun sampai sekarang nggak tahu apa. Loh, Bapak nggak tahu putusannya tapi Bapak teriak-teriak kriminalisasi, gimana cerita? Bilang kriminalisasi dari mana dasarnya? Itu kalau gitu. Kalau Bapak nggak tahu putusannya, Bapak teriak kriminalisasi gimana? Aduh, ini lucu Pak. Ini sumpah. hanya karena divonis bersalah terus langsung dituduh kriminalisasi nggak gitu Ini juga Pak gitu. VT-nya nggak gini ceritanya Pak. Nggak, kalau Aduh. sumpah. Aku nih Kalau nggak Bapak- mau. Kalau Bapak oh ini Pak ya, saya bukan menduga lagi nih Pak. Saya sudah menyimpulkan nih Pak ya. Bapak terserah Oke. mau gimana. Saya sudah Oke. berkesimpulan ketika Bapak tadi udah bilang kalau Bapak belum melihat putusan di tingkat kasasinya. Ketika Bapak bilang di tingkat pertama anak Bapak bebas, lalu di tingkat kasasi anak Bapak divonis bersalah 10 bulan, terus Bapak mengatakan anak Bapak dikriminalisasi, berarti itu atas dasar omon-omon Pak, bukan atas dasar sesuai dengan fakta hukum. Iya, oleh sebab itu kamu saya tantang. Lah, Kalau kamu makanya udah lu ngomong komennya gitu mana saya Bapak? tantang. Makanya saya bilang Bapak ngomong Kamu saya kriminalisasi tantang. gimana? Dengar dulu, kita ngomong gantian yuk. Kamu 3 menit, Yuk, kamu yuk. duluan, saya gantian yuk. Yuk, Jadi yuk. semuanya nggak bingung, yang di 88 ini bisa ngerti, jangan benturan. Oke. Kamu dulu deh 3 menit, aku ganti Oke. 3 menit. Silakan. Bapak dulu aja, Bapak dulu. Oke, saya dulu ya. Ketika kamu menduga atau bahkan itu meyakini, saya sudah sampaikan di VT, silahkan carilah barang bukti yang menyatakan saya ini berbohong. Kamu datang kepada Dona, kamu cari di, misalkan kamu memang peduli ingin membuktikan, oh pasti nih Pak Alex ini benar, atau oh pasti Pak Alex ini omon-omon, kamu temui Aibtu Ganda, bisa sharing di sono. Oke, nah ketika kamu sudah mendapatkan dan kamu menyatakan bahwa betul itu merupakan bukti yang layak, ditemukan 2 alat bukti, Riko menjadi tersangka, kamu yakin nih, betul nih, ini 88 orang mendengar, betul nih bahwa ini alat bukti yang bisa sah sesuai dengan Undang-Undang Pasal 184 ya tentang alat bukti, Riko sah menjadi tersangka. Nah, kamu telepon Pak Alex. Pak Alex nih aku udah ketemu nih, 2 alat buktinya nih. Ayo, yuk kita ketemu yuk, ya kan? Nah, kamu tunjukin ke saya. Nah, di situ kita bertaruh. Kalau kamu memang menang, ku kasih rumahku 2, 800 juta aku serahin untuk kalian, jadi 1 kamu 1. Di depan notaris saya bikin pernyataan. Loh, kan sudah saya tawarkan di Komal.
Sertifikatnya ada, luasnya 120, bangunannya 60, yang di Batam luasnya 200, bangunannya 90. Saya serahkan. Ya, saya kan udah nantang. Nah, dari situ aja kan kamu udah tahu kan, kamu mendengar. Apakah Pak Alek omon-omon? Lalu kalau Pak Alek omon-omon, besok kamu ke sono, ke Epturo Ganda, temui Epturo Ganda. Di unit 4 Jatan Ras, Bang, aku minta tolong dong, Pak Alek itu banyak bilang kriminalisasi. Dia ngomong tuh, kalau kita bisa menemukan 2 alat bukti, Riko jadi tersangka, rumahnya untuk kita, Bang. Serius. Nah, dari kesungguhan saya untuk berbicara di depan ratusan orang, bahkan ribuan, apalagi yang kalian tunggu. Nah, tetapi aku bukan kamu targetnya, aku mereka, jaksa, polisi, kelompok mereka, bukan kamu sayang. Kamu jangan mencoba mendaftarkan diri, tapi kalau kamu mau mendaftar silahkan. Paham ya? Jadi cukup, jangan ngutak-ngatik kasus Riko, itu aja. Kalau kamu memang mau ngutak-ngatik Riko, siapkan, cari, jangan dapat dari Pak Alek. Kamu cari Pak Roganda, Budona, apa sih alat buktinya kalian mentersangkakan Riko, apa sih? Kamu temukan 2 saja. Nanti kita uji. Kalau Pak Alek kalah, ini di depan 90 orang ini. Udah berapa menit nih? Oke, silahkan. Pak, saya nggak butuh, sisanya saya kasih Bang Dedi waktu saya. Saya cuma satu ya, intinya Pak. Ya, ketika Bapak bernarasikan dan Bapak menyampaikan informasi di ruang publik dan itu menyatakan bahwa anak Bapak dikriminalisasi, lalu sedangkan Bapak sebagai orang yang terlibat langsung mengatakan bahwa anak Bapak dikriminalisasi dengan Bapak mengatakan dengan bangganya jaksa pelacur apa segala macam itu misalkan ya. Aduh, ntar kependet lagi ngomong begini lagi kan. TikTok tar dulu ya, gue lagi nyontohin doang nih. Terus habis itu Bapak ternyata Bapak belum baca ternyata putusannya. Ini tadi Bapak ngomong sendiri loh, putusan kasasinya Bapak belum baca. Nah, berarti Bapak menyampaikan apa? Oke. Nah, Masih. berarti Bapak di sini nggak menjelaskan dan sedangkan Bapak sendiri belum baca itu putusan kasasinya. Bapak cuma bicaranya amar putusannya aja. Anak Bapak salah 10 Berisik nih, bulan. Pak Riko berisik di jalan ya? Nah, gitu kan. Jadi Kipas angin. ya, jadi anak Bapak, maksud saya putusannya ini ternyata Bapak juga sendiri belum baca. Lalu Bapak menyatakan ini dikriminalisasi. Gimana cerita, Pak? Nah, gitu Pak. Dedi lanjutin, ini baru 1 menit. Nah, aku juga mau nyampaikan. Jadi gini Pak, Bapak yang mendalilkan, Bapak yang menuduh, Bapak yang membuktikan. Bukan kami yang Bapak suruh mencari bukti itu. Gimana sih Pak? Bapak kan bernarasi menuduh kriminalisasi. Nah sekarang Bapak yang menuduh, Bapak yang buktikan. Bukan kami yang mencari buktinya. Gimana Pak? Pening kepala saya nih Pak. Bapak ini gimana gitu? Kok kami pula yang disuruh mencari buktinya? Bapak yang harus buktikan ke kita-kita semua netizen. Bapak pertanggungjawabkan statement Bapak itu. Itu aja Pak, simple. Mana buktinya atas narasi Bapak itu? Atau Bapak hanya omong-omong atau sedang menebarkan kebencian atau berita bohong? Itu aja Pak. Gimana Pak Alex? Pak Alex maksudnya Bang Raffi itu hanya butuh putusan pengadilan. Iya betul Mr. Happy. Itu aja sebenarnya diarahin kemana-mana di Pak Alex tuh gue nanya putusan, wah langsung ngedeskreditin kita berdua sama Bang Deddy seolah-olah nih kita katanya nggak punya nama besar, nggak ada apa-apanya katanya seorang Raffi ini di mata Pak Alex. Gitulah tadi jawabannya Pak Alex. Bener nggak Bang Deddy? Jawabannya gitu tadi kan Bang Deddy. Kamu siapa? Katanya kamu siapa? Lah gimana? Bukan, netizen ini begini ya teman-teman. Bapak Alek ini kan sering menarasikan narasi kriminalisasi dan cacian kepada jaksa.
Jadi kami ini kan orang berpikir, kami mau nanya Pak, ada nggak dukungan data, fakta terkait narasi Bapak ini, supaya kami tahu Bapak ini sebenarnya sedang betul-betul memperjuangkan atau Bapak ini sebenarnya menyampaikan berita bohong atau narasi kebencian, itu yang mau kita tahu. Betul, Itu dan kecuali seharusnya Bapak Alex nggak, kecuali belum ada vonis pengadilan. Baru kita bicaranya pakai fakta Bapak sendiri nggak masalah menurut Bapak, walaupun itu bicaranya ya, subjektif. Tetapi karena dalam hal ini sudah diputus oleh pengadilan, ya, pengadilan itu dari yang namanya di bawah kelembagaan komisi yudisial, di bawahnya tuh peradilan nih, itu sudah ada putusannya terhadap anaknya Pak Alex, baik itu dari tingkat pertama maupun kasasi. Tingkat pertamanya nih Pak Alex ya, itu kan udah dibebaskan. Lalu di putusan kasasinya anak Bapak dianggap bersalah lalu divonis 10 bulan. Nah, jadi yang pertanyaan kita, Pak, Bapak sudah lihat belum putusannya di tingkat akhirnya? Ternyata Bapak sendiri jawab belum. Ketika Bapak belum melihat putusan pengadilan di tingkat kasasi, lalu Bapak menyatakan bahwa anak Bapak dikriminalisasi. Dasarnya itulah yang mau kita tanya ke Bapak sekarang. Mana? Bisa nggak Bapak itu membuktikan bahwa ternyata di dalam putusan pengadilan tingkat kasasi ini mengkriminalisasi anak saya karena dasarnya pertimbangannya ini loh. Nah, harusnya faktanya seperti ini. Jadi ketika putusan pengadilan menyatakan anak Bapak bersalah, berarti putusannya sesat gitu. Anggaplah gitu, Pak. Bapak bisa buktikan itu gak? Jadi ngobrolnya itu berdasarkan substansi, bukan berdasarkan perasaan, karena hukum itu tidak melihat perasaan. Tepuk tangan guys. Jadi jangan salah Pak. betul. Jangan salah Pak, ketika begini ini bukan berarti kita nggak punya perasaan Pak. Kalau kita nggak punya perasaan, istri saya udah pasti udah nggak mau lagi sama saya Pak. Anak saya juga udah pasti ninggalin. Semua orang pasti udah nggak mau ngomong sama saya karena saya nggak punya perasaan. Tetapi kalau ngomongin hukum Pak, perasaannya dilepas walaupun itu anak sendiri Pak. Jadi kita ini bicaranya ini udah hukum nih. Nah, bisa nggak Bapak bertaruh untuk hal itu? Jadi kalau Bapak mengatakan jaksa ini begini, jaksa begini, polisi begini, ya gimana Pak Bapak ini netizen ini? Memang mencirikan netizen plus 62 jadinya kalau Bapak begitu. Ya, Cuman betul. Bapak versi ekstrimnya aja memang. Betul. Intinya gini Pak, kita mau menguji dokumen atau fakta yang Bapak punya, terus kita sandingkan dengan vonis itu. Di situ kan bisa terlihat tuh kronologinya seperti apa sehingga jatuh vonis. Nah, nanti kita cari ada nggak istilahnya yang memang fakta itu dilewatkan oleh hakim. Misalnya anak Bapak ini bukanlah penggelapan dan Bapak punya fakta itu tapi justru divonis tetap bersalah. Itu kita mau tahu data-data itu. Ya Pak ya, tapi tidak cukup dengan data dari Bapak aja gitu. Pasti harus ada data dari vonis dari hakim itu biar kita bisa nilai. Oh iya, ternyata ada ketidakcocokan. Berarti di sini ada dugaan kriminalisasi, dugaan kasus ini dipaksakan, dugaan kasus ini tidak memenuhi unsur tapi tetap dipaksakan. Itu baru bisa kejawab, Pak. Makanya kita ngotot tuh minta itu untuk menguji Bapak juga. Bapak ini jujur atau sedang apa gitu sebenarnya? Sedang menebarkan kebencian kah? Atau Bapak memang jujur memperjuangkan gitu loh? Atau mau nyari followers di TikTok ya kan? Bukan yang kita nggak punya perasaan Pak, siapapun ketika memang ada kriminalisasi Pak, ya udah pastilah kita namanya punya perasaan, empati Pak. Cuman ketika kita menaruh perasaan itu, ya berarti kita harus tahu betul kejadiannya. Kayak Agus nih, kayak kasus Agus, kita lihat dulu faktanya. Oh bener kan ya Agus, lihat kejadiannya gini-gini, terus kita pelajari undang-undangnya. Itu baru betul, baru kita bernarasi Pak. Bentar nih, gue Bang Deddy, kemana Pak Alex ini? Hah? Gue takutnya kena Bang Abi kipas naik aja angin. Bang Abi. Gue takutnya Naikkan kena aja kipas kawan-kawan angin. naikkan aja kawan-kawan di bawah tuh Bang. Pak Alex aman gak Pak? Halo. Aman nggak Pak? Tolongin. Minum kopi dulu. Ada yang nomor telepon Pak Alex yang ada di sini nih. Aduh, ladusing. Aduh sing, telepon Pak Alex Pak. Mana ladusing?
Soalnya Masa tiba-tiba nih Pak Alex hilang. tiba ngantuk. Nggak mungkin dia kalau dia boker kan harusnya izin boker katanya kan, ini nggak ada. Netizen yang punya pintu kemana saja coba ini panggil Pak Alex, datangi rumahnya. Wah, ini Pak Alex nih bikin kita cemas nih. Iya, jangan bikin kita deg-degan Pak Alex. Iya nih, kan nggak lucu. Ladu Sing bang, share ke Ladu Sing bang. Ada Abang Ladu Sing di nomornya, sini. Tadi ada masuk dia. Tadi ada masuk. Tak tahu sekarang ada nggak? Nggak ada kayaknya ya. Itu masih ada di bawah Ladu Sing. Ada. Naik. Suruh dia naik. Jamba aja, jamba. Udah bang jamba ya? Udah? Tidur kali dia. Bukan, maksudnya tidur kenapa tiba-tiba coy? Mana dia? Lalu Singa tidur juga lagi. Alah. Mute ya. Oke, kamu mute. Ya teman-teman Astagfirullahaladzim, tahu siapa ya, yang nge-mute Pak? terkait dengan persoalan Farhad, maka kamu mencoba memecah konsentrasi saya ketika saya bernarasi tentang Riko. Itu jangan, nggak usah itu ya. Pak, itu kipasnya matiin dulu, berisik. Oke, saya matiin ya. Nah, jadi kawan-kawan ya, saya nggak mau berhadapan dengan kalian. Ya, kalian jangan masuk wilayah Riko, ya kemudian non-framing Pak Alex dan lain sebagainya. Lah, saya sudah melontarkan tantangan, ku kasih rumah, lu enak toh? Bukan saya omong-omong, ada notaris ya, Ya silahkan. udahlah bang Rapi, Ya. pas naik mic aja lah bang. Gimana ceritanya Pak kalau ngomong-ngomong? Saya mau disuruh debat sama Bapak, tapi saya nggak ada datanya. Bapak aja nggak ada datanya, kita mau debatin apa? Ya oke lah. Jadi, Nah, pas. ya MM aja, kalau MM. Pak, Bapak nggak boleh fitnah tadi nge-mute gitu, nggak ada pada sini nge-mute ya. oke, ya tadi saya oke, Minimal kalau apa? Bapak mute kan Bapak pasti dengar saya teriak-teriak di sini. Halo Pak Alex, kemana? Pasti Bapak lihat tuh, kok nggak ada suara saya, kan gitu. Ya Pak, kamu kan netizen di bawah udah pada panik Pak, netizen di bawah Pak udah pada panggil damkar Soalnya katanya tuh. tiba-tiba, Bapak tiba-tiba hilang soalnya kan. oke. Enggak, saya kan ngasih waktu, saya nggak akan motong, ya kan. Kesepakatan kita mau dilanjut nggak tentang Riko. Kalau saya sih sebetulnya nggak mau gitu, nggak mau membahas dengan Ya, pokoknya siapapun. itunya inti aja Pak. Intinya nih Pak, Bapak mau nggak ngasih kita? Bapak bilang kan datanya ada. Cuman tadi sorry Pak. Ternyata tadi Bapak udah jawab tuh Bang Det. Jadi kita nggak usah minta lagi Bang Det. Iya, nggak usah. Ya, berarti Nggak usah. putusannya Bapak nggak punya gitu kan tadi yang kasasinya kan? Ya ngapain saya putusan kriminalisasi saya baca, ngapain? Nah, tahu. Lah ngapain saya? Lah, orang kriminalisasi, ku kasih tahu kalian ya. Di dalam putusan PN pun bebas murni kan. Itu pun ya, itu juga dalam bentuk cara mereka untuk melanggengkan kriminalisasi ini jalan terus sampai ke kasasi. Ya kenapa di dalam putusan hakim pun walaupun dia bebas murni, saya ambil contoh ya kan, bahwa terdakwa ya itu bekerja berdasarkan surat perjanjian kerja waktu tertentu titik. Dia tidak melanjutkan yang berakhir pada tanggal 12 Juli 2020 itu tidak dicantumkan. Yang pertama itu, lalu yang kedua ini kita baca putusan yang mana nih? Bapak lagi baca putusan yang mana? PN Bekasi, PN Oke. Bekasi. Ya, lalu tentang masalah SHM juga demikian. Mereka ini juga bermain meskipun putusannya bebas murni. Paham nggak? Nah, sekarang saya mau tahu Bapak itu bener apa enggak, paham enggak atau enggak, dari mana Pak? Dokumen yang kita nggak punya. Iya, ya kan kalau memang kamu nanti membutuhkan putusan ya nggak perlu dibahas di Komal untuk ilmu Ganti kamu. pertanyaannya. Penambahan kamu misalkan untuk masukan kamu untuk belajar lebih mendalam, Pak. saya kasih Saya tapi ganti tidak untuk pertanyaannya, Bang Rapi. dibahas. Loh, kenapa Gini, pertanyaannya nggak gini. boleh dibahas Pak? Gini pertanyaannya gini untuk Bapak Alex. Ih, Apa gimana bukti? ternyata lucu Bapak ini berarti ini Pak Alex, Apa- masa nggak boleh dibahas?
apa bukti data yang bisa mendukung pernyataan Bapak selama ini, ada nggak buktinya? Nah, itu aja simpelnya. Titik koma, Tentang nggak ada koma lagi, titik. Mm-mm. tentang Riko. Bisa nggak Bapak buktikan? Nah, bisa nggak Bapak buktikan narasi Bapak itu ada dasarnya? Bisa nggak kita dibuktikan gitu? Ya sangat Dilihat, bisa kita dong. bukti nggak? Bisa, Nah, bisa. nah, selama ini kan Bapak kan ngomong-ngomong aja tuh, kayak tadi barusan ngomong kali Oke, panjang kali besarin, lebar. besarin, besarin. Ini besarin, Buktinya. besarin. Ini buktinya nih. Ini baru bukti satu, sebetulnya banyak. Ya, banyak sekali buktinya banyak. Ayo guys, kita begadang ini guys. Ya, terus setelah bukti, terus dakwaannya apa atau vonisnya apa? Kan harus kita cocokkan yang Bapak punya sama yang dari Pak Hakim punya. Ya, jangan Ini yang Bapak aja PN yang Bapak ya? tunjukin. Yang PN-nya, yang PN kan, ya kan. Halo, yang PN kasih kan. Nah, oke. Tentang ya ini ya perlu saya mana nih? Coba saya buka dulu ya videonya ya. Oke ya. Ini teman-teman ya. Ini hasil audit Propam Mabes Polri yang dikomandoi oleh Irjen Pak Sahadiantoro sebagai Kadif ya, ini atas perintah Kapolri. Ini berjalan selama 2 Nggak bulan kebaca itu Pak. September. Ngapa nggak kebaca itu, apa tulisannya? Kelihatan nggak? Enggak, itu tanggal berapa? Ini November, tanggal 22. Saya bacakan ya. Saya bacakan ya. November 22. 2022. Kasus anak Bapak dilaporin pertama kali tahun berapa? Tahun 2020, tanggal 17 Oktober ya, dengan barang bukti nota tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 yang tempo pembayarannya 45 hari. Ya, jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Oktober barang dikirim. Lalu tanggal 11 Itu Bapak ditarik kan balik. itu maaf Pak, itu arahin Pak, itu kameranya. Izin ya Pak. Oke, Pakai kamera oke. belakang aja Pak, tunjukin ke kertas itu. Oke, gimana nih caranya nih? Bisa nggak Sebentar, dibalik balik kameranya? ya. Hmm. Saya balik ya. Sebentar. Gimana nih caranya balik? Kok nggak ada ya? Ada Pak di situ. Kotak ya? Kurang hafal lagi. Mana? Gambar putar. Yang panah itu? Iya, panahnya melingkar. Iya, panahnya. Oke. Kok keluarnya bagikan? Di bagian kotak putar gitu Pak, kotak putar. Bukan yang itu, Pak. Biasanya- Panah yang lain ada nggak panah yang lain? Nggak ada tuh. Oh, Mas. Aduh. Nggak ada tuh. Nah, Iya. inilah kerjaan donasi ombeng ya. Ini hasil audit yang dilaporkan ke Kombes Henry ya, selaku pimpinan di Mabes Polri Propam. Ya, ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Bahwa JPU mengeluarkan 5 nomor ya tentang adanya P19 ya, ada 1, 2, ABC, 3, AB, 4, AB dan seterusnya. Nah, tapi 6 bulan kemudian itu di P21 meskipun tidak satu pun dilengkapi oleh Aibtu Roganda Pardede. Dia berapa? Ya, itu ya. Nah, teman-teman pasti paham ya. Posisi Riko kan selalu saya sampaikan, dia freelance ya, setelah kontraknya habis dia nggak mau perpanjang. Nah, perkara itu terjadi di September Oktober ya. Riko contohnya begini teman-teman, hakim itu memutuskan tetap menggunakan 374 KUHP ya, meskipun dia bebas murni. Itu pun sudah kacau. Kenapa? Pasal 374 itu adalah penggelapan dalam jabatan. Ya, itu direkayasa seolah-olah Riko itu sales eksekutif, gajinya 5 juta dan seterusnya. Tapi tidak ada bukti gaji, tapi diterima sama Bu Hakim. Bukti gaji nggak ada bulan September, Oktober. Gaji terakhir dia bulan Juli. Ya, 3 bulan sebelumnya. Ya, jadi itu aja putusan itu. Bentar Pak. Bulan Ya. apa terakhir tadi kerja di kontrak?
Eh, eh, Agustus, Juli Agustus periodenya. Terakhir tuh dia terima gaji Agustus. Agustus, Ya, September masih kerja nggak? Walaupun kontraknya habis. freelance. Freelance, berat gitu. Ya, Nah, September, se- Oktober freelance. nah kejadian ini di bulan apa? Oktober, Berarti Oktober tanggal berarti kurun waktunya 2 bulan itu ya, September, Oktober gitu Pak. 40 hari, 40 hari Iya 40 sampai hari, 1 bulan kurang, September 2 bulan kurang. 30, Ya, Oktober 10, 40 hari. oke. Nah, Terus, eh, terus, ya, nah terus di nah, bulan September freelance ini itu ada ya. kesepakatan nggak Pak? Freelance itu lepas, Iya, secara lepas. kontrak kita lepas, betul. Memang ada kontrak di situ dia. Tapi pertanyaan saya, ada nggak komunikasi yang menyatakan ada hubungan kerja antara perusahaan dengan anak bapak? Freelance. Jadi gini, Iya, anak saya nggak saya nanya kontrak. Pak, freelance kan gini Pak. Contoh misalkan Bang Dedi nih punya perusahaan. Bang Rapi, ayolah kerjalah bareng gua Bang. Kerja apaan Bang Ded? Antar-antar dokumen aja, kata Bang Dedi. Serius Bang? Oke. Gue bilang gitu nih Pak sama Bang Dedi. Nah, tapi kan berarti kan komunikasi saya sama Bang Dedi ada dong yang namanya timbal balik, ya kan? Antara saya nih, saya bilang, Pak Bang Dedi, tapi berapa bayarin gua? Ntar gua kasih lu 100.000 pas sekali lu nganter, misalkan Bang Dedi bilang. Walaupun belum dibayar nih Pak 100.000 nih ya. Tapi kan saya punya hubungan nih Pak. Hubungan kerja antara saya dengan Bang Dedi, betul nggak? betul, Nah, saya betul. pertanyakan Pak, ada nggak kesepakatan di luar dari kontrak yang menyatakan ada hubungan kerja antara anak Bapak dengan perusahaan itu? Nggak ada, nggak ada. Mas nggak pernah Jadi komunikasi. Ya terus tiba-tiba anak Bapak tetap masih kerja dasarnya apa? freelance, dasarnya freelance Enggak, maksudnya berdasarkan dianggap kerja. Misalkan Pak dia freelance, datang ke kantor. mm, Emang orang kantor nggak nanya, kamu ngapain kan Riko udah selesai putus kontraknya gitu. jadi Kok masih gini dianggap ya. kerja? Jadi gini, 2 bulan terakhir itu Riko tetap memaksa keluar. Ya, tapi Dedi kan tidak menyerahkan sertifikat dan ijazahnya. Dedi kepengen Riko tetap kerja freelance. Freelance berdasarkan komisi dari penjualan 1% untuk Wermes, 0,5% untuk BRC. Ya, dasarnya freelance, komisi doang. Tidak ada ikatan gaji, tapi di bulan Juli Agustus masih ada gaji. Tapi Riko tetap nggak mau. Nah kemudian jadi mensyaratkan oke, ya nanti kamu pertengahan bulan 10 antara lain tanggal 11 12. Riko oke, ya Riko udah bilang sertifikatnya diminta. Itu awalnya dari situ. Nah, namun tiba-tiba barang yang dikirim sampai tanggal 1 sampai dengan 7 Oktober itu tanggal 11 diambil. Pakai pasal berapa tadi Pak? Pasal berapa? 374 KUHP penggelapan dalam jabatan. Nah, terus Nah, tanggal 11 diambil. Lah, Riko disekap selama 3 hari 49 jam. Kemudian pada hari Selasanya atau tanggal 13-nya saya baru bisa hubungan dengan Riko. Saya marah. Jadi minta maaf. Saya tanya Riko, kamu ada ngelapin nggak? Enggak, Pak. Sedikit pun enggak. Oke, karena saya tahu persis. Jadi saya bukan sok ya. Riko itu kalau uang nggak kekurangan. Sama sekali nggak kekurangan. Dia bukan kayak pengen punya barang Pak, mewah. Pak. Enggak. Bentar saya Ya, potong Pak. oke. Maksud saya, kan saya bilang Pak, saya bukan ngomong begini bukan karena saya nggak berempati intinya gitu. Tapi karena kita membahas masalah hukum, lagi-lagi Pak nggak bisa dikaitkan dengan perasaan. Nah sekarang saya mau tanya nih Pak, ya Oke. kan? Di situ kan disebutkan terkait hubungan kerja. Makanya tadi saya sampaikan di luar walaupun putus kontrak di bulan Agustus, ya Pak. Di sini kan Riko ternyata sesuai dengan fakta. Riko itu kan bekerja nih Pak. Di situ walaupun freelance. Bapak kan tadi mengatakan freelance. Berarti Iya. ada komunikasi ataupun kesepakatan antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Oke, terus Nah, sekarang Bapak misalkan gini Pak, Bapak mau membantah unsur mengenai itunya gimana? Mengenai adanya hubungan kerja itu. jadi begini, Riko itu boleh ke kantor, boleh tidak. Riko kan adanya di Semarang, kantornya di Bekasi. Jadi Riko bisa datang 2 minggu sekali kalau ada order. Seperti itu. Kalau nggak ada order ya nggak ke kantor. Itu di bulan terakhir, pada bulan September, Oktober. Nah, kemudian pada tanggal 1 sampai 7 karena itu masih ada order Oktober ya, itu dikirim sama Dedi.
ya dikirim pakai mobil ekspedisi. Nah tanggal 11 diambil lagi. Nah kenapa kok begitu Dedi marah? Pertanyaannya kan tentu teman-teman itu ada 6 nota senilai 990 juta itu yang biasanya orderan non PPN. Tapi karena Riko itu ditekan sama toko atau CV untuk minta faktur pajak, maka secara diam-diam Riko mengganti nota tersebut yang semula non PPN diganti dengan PPN. Nah, karena itu merupakan nota PPN, ya tentu Dedi ditagih untuk laporan uang pajak dong. Tentunya kan Dedi si Eka namanya itu meminta faktur pajak. Nah di situ Dedi marah. Intinya itu saja, ngerti. Nah untuk masalah toko-toko yang lain itu nggak ada masalah dengan Riko. Pada intinya Dedi itu marah betul gara-gara Riko dia harus membayar pajak itu hampir 200 juta. Jadi yang dirubah nota dari non PPN menjadi PPN itu hampir 2 miliar. Seperti itu. Oke, itu Nah, berkaitan itu itu pajak Pak. Nggak, kita sebelumnya gini dulu Pak. oke. Unsur delik yang ada di dalam pasal yang dimaksud itu kan gini Pak. Dalam halnya ada hubungan kerja yang memang diketahui di situ. Nah, sedangkan Pak, ketika Bapak mengatakan freelance, berarti saya tanda kutip ya, tapi silakan bantah dulu Pak soal statement saya yang ini dulu. Oke. Saya berpendapat atau berpandangan bahwa antara anak Bapak nih Riko dengan perusahaan itu mempunyai hubungan kerja dinilai dari adanya komunikasi yang berlanjut yang menyatakan bahwa betul Riko sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang diberikan terhadap orang yang mempunyai kapasitas di perusahaan tersebut. Misal, ya kan? Itu kan kira-kira dibantahkan nggak Pak? Contoh gini, Riko kamu tetap kerja ya, kamu silakan ambil barang atau apapun itu. Nggak mau Pak, saya kan udah berhenti kerja, saya udah kontrak saya udah nggak habis, saya nggak mau kerja, saya udah selesai. Ada nggak memang menyatakan itu? Dan bahkan ketika memang tetap dilakukan suatu hubungan pekerjaan itu berarti otomatis si Riko juga udah mengamini bahwa dia juga melakukan hubungan kerja tadi Pak. Oke, oke ya, saya jawab ya. Jadi gini, itu yang terakhir dikirim itu sisa-sisa order. Itu order pada bulan September awal atau Agustus akhir. Jadi setiap order itu tidak langsung dikirim. Jadi bisa 1 bulan, bisa 2 bulan. Jadi dalam rangka menghabiskan orderan sebelumnya, Agustus September tadi dikirim di pertengahan bulan Oktober, kurang lebih tanggal 18 ya, itu kiriman nota yang ditarik 7 Oktober itu kiriman terakhir. Jadi pada tanggal 10 itu akhir atau hari terakhir Riko ke kantor. Itu kesepakatannya. Ya, itu kesepakatan daripada Riko dan Dedi. Setelah itu selesai ya, kunci mobil dikembaliin, Riko pulang naik kereta api. Itu udah disampaikan Mbak Mama, Mah besok aku tanggal 10 terakhir. Oke Pak, nanti tanggal 10 Oktober terakhir. Nah itulah kesepakatan yang dibuat oleh Dedi dan si Riko. Tapi tiba-tiba ternyata nih asumsi saya ya, Dedi punya cara yang lain, model gaya lain. Ya, kenapa demikian? Riko itu sales kesayangannya Dedi. Omset paling besar itu untuk non PPN itu di Jawa Tengah. Omset Bandung itu cuma 1,5. Omset di Jawa Tengah itu 2M yang non PPN ya. Ya, kalau yang PPN cuma 500 juta lah. 75% itu PPN. Lah Riko itu digondeli. Bahkan dia ibaratnya Riko nanti aku beliin mobil lah untuk kamu pribadi dan lain sebagainya. Tapi karena aku katakan Riko kamu harus keluar, papa nggak mau, kamu nggak mau, papa nggak suka seperti ini. Kenapa kok begitu? Tiap 2 minggu dia itu pegang uang cash 900 sampai 1 miliar. Menagih itu tidak boleh ditransfer ke rekening perusahaan PT Pratama Bima Bajatama, harus dibawa cash. Nah, siapa orang tua yang nggak khawatir kemana-mana mobil itu isinya uang 1 miliar tiap 2 minggu sekali, ngerti? Nah, kalau Riko itu mau menggelapkan, ngapain gelapin barang? 2 minggu dia pegang uang tagihan cash 1M, begitu teman-teman. Ya, Nedi, itu Bang Nedi. terjadi pada. Oke. Iya, iya, iya. Ada lagi.
Ya, seperti itu. Jadi keterangan saya ini betul-betul fakta. Nah, Itu menjadi apa? Itu menjadi eh, eh, apa? Menimbang di putusan PN itu ada ya bahwa apa terdakwa dikriminalisasi karena melaporkan PT Pratama ke Dirjen ya Pajak itu cuman gini ada loh di Pak, putusannya maksud ada. saya berarti kan dari narasi Bapak, izin Pak Alex ya. Berarti dari narasi Bapak ini Bapak tidak membantah mengenai hubungan kerja tadi, berarti secara nggak langsung hubungan kerja itu memang ada dan terjadi Pak. Sebelum kita masuk ke dalam penggelapannya ya. Ya kita kan gini, Bapak selalu bilang ini freelance freelance kontrak kerja sampai Agustus gitu kan. Sedangkan yang Ada dimaksud bang, apa Bang Deddy? ada hubungan kerjanya ada. Iya, makanya ini kan Dia narasinya dia kan dia freelance dan buktinya betul. orderan itu dia yang buat. Ya intinya gini loh Bang Deddy, maksud Nah gua gitu. selama ini kan berpatokan terhadap satu kontrak kerja, gitu kan? Mm-mm. Betul. Terus Terus ini dari, nah dari tadi saya bilang, jadi suatu hubungan kerja itu bukan hanya sebatas dengan adanya suatu kontrak. Kayak tadi saya contohkan Bang Deddy, tolonglah kerjaan gua. Oke Bang, gua ada kerjaan nih, ngapain Bang Ded? Ambil barang aja. Berapa bayaran gua Bang Ded? 100.000 ya per kali lu jalan misalkan. Berarti walaupun saya nggak ada kontrak, saya punya hubungan kerja ini sama Bang Deddy nih. Iya. Aku dari tadi mau sampaikan bang, sebenarnya hubungan kerjanya freelance yang kata Pak Alex itu ya betul, itu hubungan kerjanya. Dia tidak terikat, tetapi dia oke, sistemnya terus komisi. Dan dibuktikan ada orderan atas nama Riko. Jadi betul, hubungan kerjanya udah terjawab bang, betul, banyak. Cuma aku tadi lagi sibuk betul, menjelasin betul. itu. Lanjut bang, bapak abang kan mau mencoba Iya. mematahkan unsur bahwa Hubungan dia ini kerja. kan tidak patut. Hubungan kerjanya mau dipatahkan kan, tapi sorry kalau untuk itu memang hubungan kerjanya ada. Nah, Kalau unsur Aku tadi salut aku tadi ya kagum, aku anggap kalian ini pintar gitu. Tapi ternyata salah ya dugaanku. jangan 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 menyerang 374 itu pribadi gitu juga lo Pak. Nggak, enggak, Bapak bantah aja. sebentar Bapak tinggal dulu. jawab, nggak usah kayak gitu-gitu. Ini Nggak, gini. Bentar retorika dulu. retorika Kalian framing tahu nggak seperti itu Pak, 372 kalau di dan diskusi itu nggak 374 kalian tahu bagus. nggak? Halo. iya, Kalian tahu saya nggak 372 dan 374? Tahu dulu nggak? Tahu. Beda 372, 374. Nah, kalau dia itu menggunakan pasal 372 itu bukan kriminalisasi, Bro. Tapi kalau dia gunakan 374 itu Pak, kriminalisasi. 372 itu hubungan kerja, bukan apa namanya? Bukan sebagai karyawan atau digaji. Itu 372 ya. Tapi kalau 374 itu mutlak harus ada gaji, harus ada surat pengangkatan, bukti-bukti dia sebagai karyawan dan lain sebagainya, ada absen dan lain sebagainya. Bukan lepas. Makanya saya jadi bingung. Hubungan kerja tentang pasal di dalam penggelapan, sekali lagi kalau itu 372 itu oke, Riko bebas. Artinya 372 tidak ada ikatan secara baik itu kontrak PKWT, baik itu karyawan tetap, itu pasal yang benar 372. Riko bebas, tapi karena Riko dipaksakan 374, maka Riko wajib mentaati oke. aturan di 374. Paham ya? Oke. Terjawab ya Dedi ya. Oke. Pak. Apa Sekarang, alat nah, bukti jaksa? nih Alat bukti jaksa yang dipakai enggak, untuk ntar lu Bang Deddy, ntar dulu Bang menghubungkan Deddy, kerja ntar dulu itu. Bang Deddy, Bang Deddy, bentar Bang Deddy. Itu gini loh Pak. Ya Allah itu netizen tuh bagus banget ini Mr. Happy ternyata typing itu. 372 itu kan delik biasa Pak, penggelapan biasa itu Pak. Bukan berkaitan soal masalah Iya, karyawan-karyawan. penggelapan biasa tuh begini ya. Tapi iya, Penggelapan ini biasa kan tuh kalau begini. 374 penggelapan dalam jabatan gitu kan. Nah, Iya, sekarang kalau saya freelance, lihat Pak, unsur pasal freelance 374 coba Bapak baca. iya harus memiliki hubungan Nah, kerja secara kata permanen. Bapak jangan tambah-tambahin permanen, Pak. Nggak ada kata-kata permanen Kalau di dia situ. tidak ada, dengar, kalau dia Nah, saya tidak coba minta tolong Bapak ada, bacain dulu tidak pasal ada, 374 unsurnya deh. coba bacain di situ. Aku nggak bawa kau apa buku aku. Kamu bacain coba 374. Aduh ini ya. Nah, kriminalisasi itu seakan-akan ya
awalnya itu Riko-nya kena 372. Namun dalam perjalanannya karena semua toko itu setelah ditagih ditransfer semua sesuai dari jatuh tempo, maka nggak bisa lagi kena pasal pidananya. Lalu dirubah 374. Maka di situ dibangun seolah-olah itu masih mens rea. Mens rea bahwasanya itu ada niat menggelapkan tapi sudah dibayar, udah dicicil. Ini kurang ajarnya begitu. Padahal sementara toko-toko itu barangnya masih di toko. Saya tagih tanggal 31 dan 2. Tanggal 3 November baru dikirim. Tidak melampaui jatuh tempo pembayaran selama 45 hari. Berarti LP-nya 372 Pak ya Gitu. pertamanya ya, LP-nya. Enggak ya? Iya, Langsung 372. Betul, kemudian di 372, pengadilan 378. masuk ke kejaksaan 374 gitu. Betul. Betul. Oh, Betul. berarti ini sama dengan Nikmir ya, NM ya. Iya, kurang Sama. lebihnya. Begitu. Iya, Nah, kurang lebihnya. Betul. Nah, pasal 374 itu harus ada penjelasan dia sebagai apa, salesman tetap ya atau sebagai kontrak. Itu boleh di 374, tapi kalau freelance itu 372. Gitu, karena 372 itu tidak ada ikatan, kamu mau ngantor mau enggak, kamu bisa jual, kamu tagih baru komisi keluar. Itu namanya freelance. Nah, freelance ini kenapa kok freelance ini dihapus oleh jaksa dan polisi, ya kan? Karena apa? Karena di situ ya apa namanya? Semuanya beres lunas, tidak ada yang tersisa, semuanya terbayar lunas dan tepat jatuh tempo. Maka digeserlah menjadi 374. Nah, 374 itu ya, kenapa kok 374 juga nggak bisa? Supaya bisa jaminan sertifikat itu digeser lagi sama Aibtu Roganda Pardede. Gitu. Seandainya nih Riko itu ada menggunakan uang 29 juta seperti yang dia tuduhkan, itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada pasal di dalam perjanjian notaris Suparno Bogor nomor 39. Ya kalau terjadi persoalan ini bukan ranahnya Pak, saya jelasin pidana nih, Pak. Saya perdata. jelasin ya. Oke ya, oke. Ya, saya bacain unsurnya. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai sesuatu benda karena ada jabatannya atau nih Pak nih, karena jabatannya ya, jabatan itu mungkin Bapak bisa berpatokan tuh sama itu, sama soal masalah Iya. kontrak, PKWT, PKWTT dan sebagainya. Iya. Atau pekerjaannya ataupun karena mendapatkan uang imbalan jasa. Iya, Tuh. gaji, Nah, betul. ya kan? Dihukum Betul. dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun gitu kan. Iya. Unsur yang di dalam pasal tersebut, ya kan? Maksudnya pasal nih. Intinya gini, Pak. Di sini kan bukan hanya dengan jabatan aja, Pak. Tetapi juga ada atas dasar ruang lingkup pekerjaannya nih. Atau karena memang mendapatkan imbalan jasa. Pertanyaan saya kan gini makanya dari di awal, Pak. Selepas dari kontrak bulan Agustus, nah di dalam September ini kena, tadi kayak Bang Deddy sampaikan, dan itu tidak Bapak bantah nggak mengenai adanya nota yang membuat Riko. Berarti kan Riko kan bekerja untuk perusahaan itu juga, Pak. Ada hubungan pekerjaan berarti kan antara Riko dengan perusahaan yang Bapak maksud, gitu kan? Atau Lanjut. Gini. Kalau kamu tak jelasin begini ya. Oke, aku ngambil barang sama si Raffi ya. Oke, Raffi aku ambil barangmu ya. Oke. Ya. Setelah aku ambil, oke Raffi, Pak Alek, kamu kasih waktu berapa lama? Misalkan 30 hari. Ya, 30 hari. Ini aku andekan gitu. Misalkan aku ambil barang sama kamu 30 hari ya. Oke, barangnya kirim kemana? Kirim ke rumahku lah. Lalu kamu kirim ke toko ini karena dia yang order ya. Kemudian kamu kirim nih barangnya ya. Lalu setelah itu saya sumbangkan ke masjid. Sebagian saya buang ke laut. Ya kan? Loh, kamu nggak bisa melaporkan saya. Ya, kalau saya sebagai sales freelance. Namun ketika tanggal 30, dengar dulu. Ya, saya sumbangkan aja ke anak panti lah, misalkan aja buku dan pulpen. Kan? Nah, yang menjadi patokan saya itu ada niat menggelapkan atau saya itu dikena pasal di dalam
penggelapan yang freelance tadi itu adanya di 372. Ketika tanggal 1 Tet, yes, ke 1 November, saya berkeh kepada Raffi, itu saya bisa diduga ingin menggelapkan. Tetapi ketika tanggal 1 kamu kirim barang, lalu kemudian tanggal 11 kamu tarik balik, 11 hari ya, kemudian kamu laporkan ke polisi padahal kita freelance, itu orang sinting. Kecuali kalau kamu menggaji aku. Kamu nggak gaji aku, jadi pahami dulu. Ya itu kan 72 dan 374. Nah, berarti gini loh Pak. Gini lah Pak. Saya jadi pemahaman Bapak, maaf Pak. nih Pak. Bentar Bang Deddy, bentar. Ini Ini perkara sepele loh, sederhana loh. Betul sederhana banget. Ini menggelitik justru Pak buat saya Pak. Karena di mana letak menggelitiknya? Ketika Bapak menyatakan bahwa di 374 ini tidak terpenuhi berdasarkan cuman masalah ininya aja nih, apa namanya, menurut Bapak ya, hubungan kerja, lalu Bapak kaitkan harusnya pakai pasal 372. Loh, ini dua-duanya ini tentang penggelapan juga, cuman bedanya kalau 374 itu dengan pemberatan karena dilakukan itu atas dengan ada karena ada jabatannya. Nah sekarang ketika Bapak ini bicaranya kenapa harusnya 372, berarti secara nggak langsung nih Pak, mohon maaf nih Pak, berarti Bapak mengakui bahwa di sini ada memang dugaan unsur penggelapannya. Satu. Terus yang kedua Pak, balik lagi ke 374. Yang saya tanya ke Bapak adalah, atau yang tadi saya jelaskan, atau pendapat saya yang saya berikan kepada Bapak, itu adalah mengenai unsur delik hubungan kerja atau pekerjaannya, ataupun bisa dibilang dengan adanya karena mendapatkan uang imbalan jasa. Itu bisa dikatakan hubungan kerja Pak, walaupun dia hanya sebatas dijanjikan untuk menerima imbalan suatu jasa tadi Pak. Itu berarti dia ada konteks, dia itu ada hubungan kerja di situ. Nah Bapak tidak membantah itu, Bapak malah melarikan ini ke penggelapan, perbuatan penggelapannya, yang mengatakan bahwa 374 itu dirasa tidak tepat, yang tepat harusnya 372. Lah berarti Bapak sudah mengiyakan ada penggelapan. Oke, ya saya terakhir saya baru setelah ini sudah. Ketika 372 itu ditemukan unsur kerugian, satu, yang kedua melewati jatuh tempo, ya, baru itu kena terpenuhi pasal 372-nya. Namun ini masih di dalam tenggang waktu 45 hari tadi, jadi nggak terpenuhi. Yang kedua, bahwasanya itu semua tidak ada kerugian. Nangkep ya? Nah, udah. Lah, lalu dasar daripada mereka mempidana itu apa? 374-nya. Nah, 374 itu bisa nggak? Nggak bisa. Diambil dari apa namanya, status hubungan hukum. Riko bukan karyawan tetap, apalagi dia punya jabatan. Makanya supaya itu terpenuhi didesain seolah-olah Tapi Riko saya bisa jawab, tapi eksekutif. cuma sebelum saya jawab saya mau tanya dulu Pak, 29 juta tadi itu yang Riko dituduh menggelapkan sama jaksa itu uang untuk apa Pak sama Riko Pak? Jadi begini, ya ini lebih serem lagi nih. Uang dari mana Pak? Penjualan barang apa Pak? Bukan barang. Jadi gini, toko utama, denger nggak? Halo, toko bintang utama itu adanya di Cilacap. Pak Alek? Iya, halo, dengar nggak? Halo? Iya dengar Pak. Maksudnya Oke, ya. itu ditanya Pak Alek, itu uang 25 juta dari mana itu ya, pertanyaannya berarti ya? 29.900.000 ya, itu desain daripada Dedi Setiawantan. Suara ya Bang Rapi? Ada kok. Halo? Ada. Oh. Ada nggak? Ada, Nah, Dedi juga ada. Oke, 29.900 ya. Ini lebih konyol lagi. Jadi pemesan yang sebenarnya Riko meminta barang itu kepada toko bintang utama, adanya di Purwokerto. Namun oleh Dedi notanya ditulis Bintang Rizky. Bintang Rizky adanya di Wangon, Cilacap. Itu yang pertama 10.400.000. Kemudian toko sahabat Bumi Ayu. Bumi Ayu itu pesennya 20 juta. Ya, dalam Riko pesan itu. Namun oleh Dedi dikirim 39 juta.
Riko pesen 3 nota, oke, tapi yang dikirim 4. Yang nota 10-11 balik. Kemudian yang bintang mestinya tadi yang pesan bintang utama dibikin sama Dedi dirubah bintang Rizky juga balik. Totalnya 29.900.000. Maka dituduhlah Riko order fiktif. Nah sementara Roganda Pak Dede tahu. Roganda Pak Dede itu penyidik. Loh ini toko bintang utama bukan bintang Rizky. Bintang Rizky memang nggak order. Oke, lalu yang sahabat juga demikian. Ini sahabat pesannya cuma 20 juta kok dikirim 39 juta. Itu ada unsur kesengajaan. Jadi Riko punya niat order fiktif. Jadi lucu deh kayak ini nih apa kasus ini nih. Terlalu terang benderang kalau untuk melihat ini kriminalisasi. Begitu teman-teman. Ya. Order fiktif tadi itu dituduh order fiktif tuh itu orderan toko atau memang Riko nambahin orderan itu, Pak? Nggak ada order. Dedi sendiri yang nambahin. Riko nggak order. Bukan Riko. Bukan Riko, tokonya juga order, toko juga nggak order, Riko juga nggak order atas nama bintang Rizky. Nah makanya Pak, dari semua pernyataan Bapak ini Pak, itu kan semua bisa dilihat dari adanya fakta persidangan. Iya. Nah itu ditutupi, itu ditutup. Maka ketika sidang terakhir yang aku bugil itu sebetulnya konfrontasi mengenai dua ini. Bintang utama atau bintang Rizky order atau enggak, kemudian sahabat itu sebenarnya order 20 atau 39. Itu agendanya itu. Satu, yang Pak, kedua bintang utama itu tokonya ada wujudnya atau bintang Rizky itu, Pak? bintang Rizky ada, kalau bintang utama itu freelance. Jadi dia kayak misal outletnya. outletnya freelance. Freelance. Oh, Jadi temannya kayak- Riko, temannya Riko gitu. Bukan, itu semacam dia tukang bikin pagar gitu loh. Terima-terima orderan. Terus dia ada order atau tidak? Order ada siapanya? Bintang utama apa bintang Rizky? Bintang utama order. Kedua-duanya order ya. Bintang Rizky nggak order, yang order bintang utama. Terus yang dituduh order fiktif itu maksudnya apa Pak tadi Pak? Bahwa Jadi Riko itu minta kepada bintang utama, ya, atas nama nota permohonan kirim orderan itu toko bintang utama. Adanya di Purwokerto freelance, tukang las itu. Nah, tapi dibikin nota bintang Rizky. Bintang Rizky itu letaknya di Wangon. Nota nomor 1015 Cilacap sono, jaraknya mungkin 70 kilo. Itu yang pertama. Hah? Enggak lah. bintang Rizky-nya order. Enggak order. Sama Bintang sekali utama enggak ngaku tak dia ngorder? Bintang utama. Dia ada saksi tak bahwa menyatakan dia order bintang utama itu? Loh ya memang order, wong dia memonya itu stempel bintang utama kok. Itu bintang utama. Tapi dikirim ke bintang Rizky yang nggak order. Betul. Tapi terus bintang utamanya ada order nggak? Bintang utamanya sebenarnya? Loh bintang utamanya order, oleh sebab itu bintang utamanya yang ngamuk sama Riko. Riko orderanku mana? Ya itu pada hari Sabtu. Lah sebelum Riko itu sampai ke Purwokerto, balik ke Jawa Tengah, barang itu diambil sama Dedi. Jadi seolah-olah dia menemukan barang yang akan digelapkan oleh Riko. Padahal itu Riko memang nggak order. Tapi ginilah Pak Ripalek gini Pak Bang Rapi gini aja Bang. Ini kan nggak enak juga kita rasa-rasanya kita bicara hanya melalui keterangan Pak Riko juga Bang. Karena kan kita kan juga nggak tahu fakta persidangannya gitu loh. Jadi kalau kita ngikutin Pak Riko ya kita bisa benarkan semua kayak kasus ini kan. Tapi kan kita nggak boleh begitu menganalisisnya Pak Riko. Kami mohon maaf Pak. Kita mau lihat juga Pak itu fakta persidangan supaya kita bisa bandingkan gitu loh Pak. Kalau enggak ya kita gini jatuhnya kita ngomong searah gitu apa yang order Bapak aja lihat sampaikan datanya, itu. bukan begitu Mr. Happy. Masalahnya nih Pak Riko nggak mau ngasih kita. Enggak, ini Iya, kan Pak Rapi, gini. Halo, dengerin. Tadi yang saya nyatakan kan dari tadi, aku kan udah minta tolong direkam. Lah tinggal besok kan dicocokkan. Apakah yang saya omong ini saya bisa nunjukkan buktinya? Lu kan begitu.
Benar nggak? Iya Loh, ini kenapa kan nggak Pak? saya omongan Maksud saya ini kenapa bukan. ini kan gini Pak, putusan itu kan sifatnya ya udah siapapun ini kan umum gitu Pak. Karena ini buat mengkuasai suatu kebenaran yang Bapak sampaikan. Nah, berarti kita harus juga lihat itu biar kita juga bernarasi jelas satu arah nih. Bapak Betul, Aku betul. gimana aku cara gini Harusnya ya, Bapak Raffi ya. Bapak senang loh, Pak. Bapak harusnya senang bahagia kalau kita mau ngulas kebenaran yang Bapak punya itu. Iya. Harusnya Bapak Jadi gini, bahagia, Raffi. happy. Jangan Bapak Buru-buru malah menunjukkan kepada kita. malah iya malah jangan Kalau memang Bapak benar ya. disangkanya Heeh. Gini malah Raffi kita ya. disangkanya lawan debat gimana sih Pak? Gini Raffi ya, Males nih. dengar ya. Kalau dulu saya selalu senang Raffi. Saya selalu senang. Bahkan saya cari-cari siapa orang yang mau membedah kasusku itu dulu Raffi. Tapi sejak di kasasi ini kalah, saya merasa udahlah, udah nggak ada lagi yang bisa saya harapkan. Memang hukum ini seperti ini, itu aja. Berarti Pak Alex di dalam keputusasaan benar. Benar, saya sudah bagaimana saya menyuguhkan sampai di TikTok, sampai di live Pak, kayak saya seperti bisa nggak Pak itu. menyimpulkan berarti gini Pak, keputusan rasa itu kan rasa bentuk kekecewaan dari Pak Alex, betul kan? Bukan, Iyalah. bukan. Sebentar, dengerin. Itu Ya bukan kan Bapak merasakan keputusan rasaan Bapak, kekecewaan Gini terhadap hukum di teman-teman, negeri ini kan? ini bukan kekecewaan, lebih tepatnya kemarahan. Oke, kemarahan. Ya, saya luruskan nih, kemarahan betapa bobroknya itu monyet. Enggak, nanti takut saya kamu kena komalmu. Kalau saya oke, kenapa kok Pak Alex nggak mau membedah lagi? Saya nggak mau emosi saya teraduk-aduk lagi ketika saya harus menjelaskan dari awal lagi. Cuman karena saya menghargai Dedi dan Raffi, maka saya jelaskan itu. Tapi Bukan, sebetulnya saya sebenarnya kan ini berawal semua ini dari statement Bapak yang menyatakan misalkan dalam iya. kasus Nikita Mirjani Bapak bilang kriminalisasi itu Pak. Oke. Nah, Bapak ini kan dengan mudahnya dan menggampangi ya, Bapak mengatakan kepada seluruh orang yang menonton di suatu komal bahwa di dalam kasus tersebut adanya kriminalisasi gitu Iya. Pak. Nah, sedangkan Ada dasar-dasar tendensius kriminalisasi kan, ada tendensius karena jaksanya donasi ombing kan gitu kan, dan itu kan sudah saya akui bisa jadi iya Raffi, lo kan saya udah ngomong. atau gini Pak Alex, kalau Bapak Alex nggak mau ya itu betul Mr. Happy. Pak, kalau Bapak di framing Pak, ini kan saya bilang Bapak jangan pernah kaitkan saya dengan orang-orang di luar dari diri saya dulu Pak. Ini saya ini independen ya. Kalau Oke. Bapak nggak mau memberikan secara dokumen elektronik ke saya, ya atau minimal kita ketemu tapi Bapak pegang datanya kita baru bahas di situ. Bagaimana, sepakat? Oh sepakat, Nah, sepakat, oke. Berarti sekarang Jumat. Ya sepakat. pokoknya kita lewat DM ya Pak ya. Kita ketemuan Bapak di Bintaro rumahnya kan? Saya di Bintaro di tempat gaskan, juga kadang saya tidur di kos-kosan, ya, Oke. di kontrakan, ya di Jakarta Selatan, di Rambutan, dekat terminal Rambutan itu, Kampung Rambutan, ya. Saya kalau ketemu ya tatap muka enak. Ini loh yang bintang utama, ini loh yang bintang Rizky. Iya berarti maksudnya gitu. dengan saya diperlihatkan putusannya dari Pak Alex dulu nih ya. Putusan PN ada, itu putusan PN aja nggak benar semua, itu udah nggak benar semua. Jadi kesaksian palsu itu masih masuk dipelihara oleh hakim, 3 hakim itu. Jadi itu memang ya itulah strateginya. Riko dibebaskan murni dan lain sebagainya, seperti itu. Ya memang sih sekali lagi ya, dulu memang saya suka ya kalau membedah ini. Kalau sekarang memang saya pikir nggak bisa lah. Saya ini ya, yang bantu saya ya, itu adalah, saya buka aja ya, itu kakaknya Komarudin Simanjuntak. Ya, Nelson Simanjuntak itu pengacaranya waktu di PN, ya. Itu mereka bebaskan Riko itu. Ya, lalu si Opung. Ya, Opung itu apa namanya? Ya masih kerabatnya lah. Lalu Bang Fernando, ya itu tim. Ya, itu yang nunjukin siapa namanya? Yang orang PSI itu loh, siapa tuh? Inang Huta Barat itu. Itu yang nunjuk langsung Inang Huta Barat. Ya. Mereka tuh kan ya, mereka baik ya, sudah berjuang untuk Riko sampai Riko bebas. Ya, mereka 4 orang itu. Itu pengacara teman-teman
itu dari Pak Komarudin Simanjuntak, kami ketemu di kebun di Bogor sana dengan Inang Huta Barat. Kan ada tuh podcast saya dengan Inang Huta Barat kan ada. Dengan Pak Komarudin Simanjuntak itu. Nah itu. Terus yang satu Bang Silitonga. Ya Pak Opung, saya panggil Opung Silitonga. Itu di Pondok Kelapa kantornya. Ya itu mereka membantu saya. Mereka sangat membantu saya. Ya namun saya nggak tahu ya. Kenapa kok bisa kecolongan di kasasi? Intinya gitulah, kasasi ini nggak bisa kita jangkau karena nggak ada sidang kan seperti itu. Nah, lalu tentang banyak sih alasan saya, dasar saya ini mengatakan kriminalisasi itu 3 lapis teman-teman. 3 lapis, bukan 1 lapis, 3 lapis. Yang pertama masalah jaminan SHM. Ya, yang kedua masalah nota belum jatuh tempo. Lalu yang ketiga sales eksekutif, direkayasa sales eksekutif. Ya kalau Rapi mau melihat video saya baru paham. 3 lapis itu. Ya, ditambah lagi dengan sahabat dan pesan 20 dikirim 39 juta. Nah, pada saat itu akan dikonfrontasi langsung dihentikan oleh jaksa. Makanya sampai saya ngamuk, sampai saya bugil itu gara-gara itu tanggal 4 Oktober itu. Ya, artinya jaksa langsung saya cukup yang mulia akan membacakan tuntutan. Nah itu kan gendeng itu yang bikin aku sampai telanjang itu Rapi. Ya. Padahal hari itu konfrontasi tentang sahabat yang betul berapa pesanannya, terus mana sahabat kamu bintang Rizky, kenapa kok kamu bikin bintang Rizky, Riko pesannya bintang utama. Nah itu mau konfrontasi lagi, dikonfrontasi antara Dedi dengan si Eka. Bentar Norma. Ya. Terus? Jadi itu lalu tentang ini PKWT. Nah, PKWT itu juga jaksa mempermainkan juga, tidak sampai di dalam putusannya atau menimbang itu berakhir pada tanggal itu nggak ditulis 12 Juli. Nah, terus tentang status yaitu masih diikutkan oleh hakim meskipun dia Oke, Pak, itu gitu. bentar kita Paham ya? menunggu kopdarnya aja Pak ya. Jawaban tadi soalnya saya distract sama bahasa Bapak yang mendiskreditkan saya ketika Bapak bilang saya nggak mau ngasih tahu ke kamu Raffi karena kamu nanti akan jadi kontra. Saya kan jadi bingung dari dasarnya apa ketika saya memang mengetahui putusan itu terus tiba-tiba Bapak menyimpulkan saya katanya harus jadi tiba-tiba jadi orang yang kontra. Ya nggak gitu Pak. Dari awal kan juga saya sudah menawarkan diri, bukan bukan sebagai pembela hukum Bapak Pak, bukan, itu semua itu jadi hak ranah Bapak mau pilih kuasa hukum siapa terserah Bapak itu. Nggak ada itu istilah saya itu pernah dalam hidup saya itu menawarkan diri kecuali diminta. Aku udah banyak juga yang ngajak saya untuk udah Pak Alex saya dampingi banyak, tapi saya katakan saya nggak pernah menawarkan. Maaf, aku nggak nuduh kamu seperti itu ya. Akan tetapi saya nggak pernah mau menawarkan diri. Nggak. Rapi nggak pernah menawarkan, apalagi nggak. Dia hanya ingin membantu, ya kan. Namun sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Karena apa? Karena saya sudah berpikiran seperti itu. Udah nggak ada orang yang bisa bantu. Ya, nggak ada. Wong saya sudah sampai ke TB1 kok. Saya udah ke Listio Sigit kok. Saya udah ke Agus Adrianto kok, kabar reskrim kok. Saya udah ketemu kepala Jamwas kok, Hasbi kok. Jadi udah nggak bisa. Ini kuat sekali. Dedi Setiawantan ini di belakangnya siapa? Itu yang kena KPK itu loh. Partai Merah, PDI Perjuangan. Wilayah Bekasi berat, Raffi, berat. Sangat berat, apalagi yaitu Metro TV, TV One aja dia bisa atur berita kok ketika Pak Alex nyebut di Bundaran HI. Saya tuh hanya tinggal 1 langkah lagi, Prabowo sudah. Itu aja. Selain daripada presiden atau kalian seluruh netizen berteriak lalu kemudian sampai di RDP. Nah itu kalau kamu memang bisa bantu suatu ketika saya diundang RDP. Ya aku akan kabari Rapi tolong dong temenin aku diundang RDP. Saya kan lagi bikin permohonan ke Komisi 3 Pak Habibur Rahman. Begitu. Ini cuma DPR RI atau Presiden RI yang bisa menyelesaikan ini. Nggak bisa. Terlalu kuat Dedi itu.
terlalu sangat kuat itu. Di belakangnya tuh berbaris. Ya itulah saya nggak ngatakan nanti salah ngomong pula. Ya, saya ini sudah marah-marah ke Kapolri, bukan cuma ke Tubagus Ade Hidayat. Kapolri itu sudah saya bongkar. Saya coba kamu lihat video saya. Saya katakan Kapolri ini Kapolri paling busuk. Sampai saya katakan begitu. Pak Alex, izin Maaf Pak, ya. ini saya lagi rumah mertua, saya mau balik ke rumah dulu nih pulang. Jadi Oke, ini baik-baik habis itu saya mau ya. jalan. Pak, makasih Siap. Pak waktunya Pak Alex. Nanti kita kopdar janjian ya. Baik, terima kasih ya Rapi, terima Ya, kasih. sama-sama. Bang Det, gue cabut ya.